Bukankah katanya cucu perempuanku sudah ditemukan? Di mana? Nona itu menikah dengan Lin Yu 3 tahun lalu. Tapi dia tidak diterima oleh keluarga Lin, selalu diperlakukan seperti pembantu. APA, cucuku disuruh jadi pembantu? Tidak bisa diterima. Di mana dia sekarang? Bawa kami ke sana. Baik. Kemarin ganti shift malam mendadak, aku telepon kamu kenapa? Tidak diangkat? Kalian sedang apa? Kamu. Su Xiaoli, kita cerai saja. Orang mengejar yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Siapapun yang matanya tidak buta, pasti akan memilih aku. Aku doakan kalian berdua langgeng, jangan sampai merusak orang lain lagi. Kamu. Rumah ini benar-benar atas namaku? Kamu istriku, kalau bukan kamu siapa lagi? Brengsek. Bikin aku sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Andaikan Tuhan memberiku sebuah rumah. Itu di depan pasti cucu kita. Cantik sekali. Kenapa kekeke sayang menajes? Dia mau beli rumah ya? Aku akan menjemputnya pulang. Kamu cari kaku BDPA? Jangan gegabah. Xiaoli terpisah dari kita selama 20 tahun. Kita tiba-tiba muncul di depannya. Kamu pikir dia bisa menerima kita? Masa tidak bisa diterima? Keluarga Su adalah orang terkaya di Shangjing. Dia pasti senang sekali kalau tahu. Kamu juga tahu kan, kita orang terkaya di Shangjing. Kamu harus pikir-pikir. Dulu Xiaoli hidup susah. Kalau kita tiba-tiba bilang dia anak orang kaya, dia pasti mengira kita penipu. Kita harus perlahan-lahan membuat Xiaoli menerima dirinya orang kaya, baru menerima kita. Kamu benar. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Di depan sepertinya kantor penjualan properti baru keluarga Su, yang baru dibuka. Iya, betul. Chen Yuan, cepat cari cara. Suruh kantor penjualan kasih Xiaoli satu villa. Sementara jangan bocorkan identitas kita. Iya, kamu cepat pergi. Baik, aku segera urus. Dunia ini punya banyak rumah. Kenapa nggak boleh ada satu untukku? Maaf ya. Su Xiaoli, kamu tahu baju ini harganya berapa? Kamu nodain harus ganti rugi. Aku habis belanja cuma sisa segini, semua buat ganti rugi. Bercanda ya? Nenek tua. Baju ini didesain khusus oleh desainer top, Kiao Shen. Kamu harus ganti 100.000. 100.000? Mending lo rampok aja. APA lagi. Aku beneran nggak punya uang, cari orang lain aja. Dasar, berani ganggu cucu Sun Huifeng? Nggak mau hidup ya? Chen Yuan, jeleranmu. Aku kasih tahu. Hari ini kamu harus kasih jawaban, kecuali langit yang bantu bayar utang ini. Waduh, langit beneran bantu bayar. Lepasin dong. Ini buat aku, urusanmu apa? Uang segini cukup kan? Boleh pergi? Cukup apanya? Uang ini kan emang punyaku. Kok serakah banget sih? Dengar ya, hari ini harus bayar 100.000. Atau aku gebukin. Udah. Pemilik, kamu nggak apa-apa? Aku pemilik? Betul, kamu pemilik kita. Yang ini tuh, manajer Chen. Jangan bercanda. Tempat ini cuma buat orang berharga puluhan juta. Di Hao Yuan, dia cuma orang kampung. Panggil APA, nenek tua, dasar. Ini tamu istimewa kami. Kamu menghina, minta maaf. Minta maaf. Ngapain? Lihat nih. Bajuku rusak, 100.000 aja nggak bisa bayar. Mana mungkin beli rumah. Grup Su puluhan juta ini? Kalian pasti salah deh. Aku emang nggak punya uang. Kami nggak salah. Tenang, hari ini Su Group bagi-bagi hadiah. Siapa yang kena uang 100.000? Dapat villa nomor 1 di Hao Yuan. Kamu pemenangnya. Villa nomor 1 di Hao Yuan? Itu kan yang termewah. Beneran nih? Manager Chen. Lihat, uangnya jatuh di antara kita. Aku dapat bagian nggak? Kini dia. Ada masalah?
Buka bajunya, lempar keluar. Ambil uang 10.000 berhargamu dan pergi. Kalau tidak pergi. Pergi. Aku pergi. TAMU VIP. Mau lihat rumah barumu? Gak lihat rugi. Ayo kita lihat. Keluarga Su. Wah. Jangan-jangan yang aku menangkan cuma maketnya? Keluarga Su Group punya banyak aset, pasti hadiahnya rumah asli. Iya juga. Tunggu. Kenapa Su Group jadi milikku? Salah ucap, maksudku Su Group kita. Lagian, semua keluarga Su itu satu. Air ini. Villa yang Anda menangkan bisa langsung ditinggali malam ini. Menir Chen, villa itu benar-benar bernilai 1 miliar? Tentu saja Nona Su. Selamat Nona Su, menjadi pemilik villa nomor 1 di Hau Garden. Ini Sepertinya hadiah untuk Anda. hadiah untukku? Jangan bilang hadiahmu cukup unik. Menir Chen, aku benar-benar bisa tinggal di sini. Setelah aku pindah, nggak akan ada biaya administrasi. Biaya proses. Tentu tidak, rumah sudah fully furnished, lengkap dengan perabotan dan smart home. Bisa langsung tinggal. Wah, anggap saja Su Xiaoli. Keberuntungan besar, aku mau lihat villaku dulu. Pak, haruskan kita rayakan untuk Xiaoli? Anda benar, dengan terjualnya rumah mewah ini, kita harus mempertemukannya. Dengan publik, sebaiknya. Juga perkenalkan dia dengan para pemuda berbakat. Menurutku anak-anak seperti Xiao Fu cukup bagus. Bagaimana kalau Anda yang atur? Tentu, panggil Marika Semua. Undangan untuk Nona Su pemilik rumah mewah akan kuantarkan sendiri. Aku segera atur. APA, Su Xiao Li menangkan. Bel Adiyi di Hao Yuan? Pasti palsu. Kebetulan aku punya rumah di Hao Yuan. Ini kartu anggota, besok ada pertemuan pemilik rumah. Mau kuajak kenalan dengan orang-orang penting? Wah sayang kamu baik banget. Wah, rezeki nomplok akhirnya sampai ke aku. Villa besar, aku datang. Nona, barangmu jatuh. Sepertinya ini bukan barangku. Grab Su. Undangan untuk pemilik villa nomor 1, Su Xiaoli. Hadiri pesta besok malam dan makan malam bersama pemilik taman di HO. Su Xiaoli, itu kamu kan? Villa ini juga milikmu kan? Iya, villa ini juga milikku. Sudah pasti milikmu. Wow, villa sebesar ini. Kamu tinggal sendirian? Iya, aku juga baru pertama kali datang ke sini. Villa sebesar ini, kamu harus menyewa pembantu dan asisten rumah tangga. Kalau tidak, bersih-bersihnya akan sangat melelahkan. Benar juga, tapi aku bahkan tidak bisa menghidupi diriku sendiri. Mana ada uang untuk menyewa pembantu? Bagaimana kalau aku? Jangan bilang aku terlalu tua. Aku bisa bersih-bersih, menyajikan teh dan air, semuanya bisa. Aku bisa melakukan pekerjaan 2 orang. Bukan maksudku merendahkanmu. Aku takut tidak punya uang untuk membayarmu, aku baru saja bercerai. Dan keluar tanpa membawa apa-apa. Selain villa ini, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nenek punya uang, nenek akan menghidupimu. Nenek, Maksudku, aku akan jadi pembantumu, tidak perlu bayar. Asalkan aku bisa tinggal di sini. Sebenarnya, aku juga baru bercerai. Suamiku yang brengsek itu punya wanita lain di luar. Dan mengusirku keluar. Siapa yang memakiku? pria memang tidak ada yang baik. Nenek, tenang saja. Mulai sekarang, tinggallah di sini dan jadilah pengurus villaku. Bagus sekali, ayo kita masuk dan membereskan semuanya. Persiapkan pesta besok malam, ayo. Nenek ini cepat sekali move on ya. Ini semua untukku? Jangan-jangan salah. Wajar saja beli gedung dapat hadiah. Cepat, pilih baju, kita akan menghadiri pertemuan pemilik. Iya, begitu saja. Cantik sekali, sayang. Kamu sangat cantik. Ayo kita masuk. Pesta malam ini khusus disiapkan untuk pemilik villa nomor 1. Dan pintu ini hanya bisa dibuka oleh pemilik villa nomor 1. Semua sudah menunggu, cepat ambil beberapa foto lagi. Baik-baik, foto-foto. Kenapa bajuku sesak sekali? Saya,
Tidak apa-apa, kamu tidak punya mata ya? Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Sudah kubilang kamu yang menabrak, memang kamu. Xu Xiaoli, Kenapa kamu di sini? aku juga mau tanya kamu. Oh, kamu mengikutiku? Hei, wanita tua jelek, Liu saja sudah tidak mau sama kamu. Kamu masih saja nempel sama dia. Sudah cukup belum? Aku tidak mengikutinya. Aku datang untuk menghadiri pesta. Apa aku tidak salah dengar? Kamu datang untuk pesta? Kamu tahu siapa yang mengadakan pesta ini? Kamu pantas? Bukankah ini pesta yang diadakan oleh grup Su? Ini adalah grup Su, khusus untuk pemilik villa nomor 1. Pesta level seperti ini. Bukan sembarang orang bisa masuk. Kucing dan anjing tidak boleh datang. Aku manusia. Kenapa aku tidak boleh? Grup Su adalah konglomerat terbaik di dunia. Kamu Su Xiaoli Berani? Grup Su? Su Xiaoli, jangan-jangan. Su Xiaoli, jangan-jangan kamu pikir karena kamu juga marga Su bisa dekat-dekat dengan grup Su? Hah? Bisa menyelundup ke pesta, kamu sungguh tidak tahu malu. Aku diundang datang. Dang, grup Su mau mengundang kamu? Aku bahkan punya undangannya. Su Xiaoli, kamu hebat ya. Bermain peran sampai lengkap, bahkan properti sudah disiapkan. Aku lihat. Villa nomor 1, Taman Dihao. Ya, villa nomor 1. Su Xiaoli, kamu memalsukan. Pakai otak dong. Kamu tahu berapa harga villa nomor 1 ini? Jual kamu pun tidak cukup, apalagi. Tiket masuk pesta ini bukan undangan. Tapi kartu anggota Taman Dihao. Lin kami berhasil membeli. Rumah mewah 50 meter persegi. Su Xiaoli, mana kartu anggotamu? Katanya kamu. Pemilik villa nomor 1 Taman Dihao? Kartunya mana? Aku tidak punya. Mereka mengundangku sebagai tamu. Disebut tamu? Kamu bahkan tidak punya kartu. Kalau mau masuk juga boleh. Asal kamu berlutut dan minta padaku, nanti aku bilang. Kamu pembantu kami, aku bawa kamu masuk. Wahahaha. Lutut! Sekalian panggil aku nenek, biar aku dengar. Kalau panggilannya bagus, aku bawa kamu masuk. Aku tidak akan minta pada kalian. Kembalikan undanganku. Hei Su Xiaoli, jangan-jangan kamu pikir. Cuma dengan undangan bisa masuk? Aku bilang tidak mungkin. Undanganku. Ayo, semua datang sini, lihat ini. Wanita ini, setelah bercerai denganku, masih terus menggangguku. Mengaku sebagai pemilik villa nomor 1. Diam-diam memasukkan undangan, ingin ikut pesta yang diadakan grup Su. Berani sekali, berani mengaku sebagai pemilik villa nomor 1. Tidak tahu kalau kami semua menunggu pemilik villa nomor 1. Buka pintu. Kalau kau pemilik villa nomor 1, pintu sudah lama terbuka. Masih pakai undangan jelek begini untuk menipu orang? Hah? Hahaha Su Xiaoli. Grup Su bisa menghancurkanmu. Semudah membunuh semat. Sekarang berlutut dan minta maaf, aku masih bisa memaafkanmu. Kalau tidak, nanti orang grup Su datang. Herwan kau memalsukan undangan. Kau mati. Aku tidak memasukkan. Undangan itu benar. Diberikan grup Su kepadaku dan villa itu. Jika mereka yang memberikannya padaku. Su Xiaoli, otakmu rusak ya? Villa nomor 1 bernilai miliaran, kau bilang diberi begitu saja? Kalau mau memberi, mana mungkin diberikan kepadamu? Apa kau anak kandung ketua grup Su? Atau cucunya? Hahaha. Kakek, berapa lama lagi kau berdandan? Cucu kita sudah diinjak-injak. Cepat datang dong bela dia. Jangan buru-buru. Aku segera datang. Cepetan, aku takut tidak bisa menahan diri. Ada yang pernah dengar pengembang properti memberi rumah gratis? Tidak ada, hahaha. Aku bicara benar, manajer Chen dari marketing. Yang memberikannya padaku. Sepengetahuanku, manajer Chen beberapa hari ini sedang sibuk dengan tugas rahasia ketua. Sangat sibuk, kalian pikir tugas rahasia ini apa sedang merencanakan memberi dia villa? Hahaha. Wahai semua, kalian tidak tahu, wanita ini 3 tahun jadi istri tidak dihargai, tidak punya uang. Orang seperti ini mana bisa beli villa? Dia. Hahaha. Aku memang tidak mampu beli, benar mereka yang memberi. Kalau tidak percaya lihat ini. Aku punya kuncinya. Hahaha. Ini zaman apa lagi? Kau pikir Taman Dihao adalah kebun sayurmu? Kunci ini pasti palsu. Kunci ini asli. Bagaimana kau membuktikannya? Kalau tidak percaya, ikut aku buka pintu. Kalau pintunya bisa terbuka,
Bukankah itu membuktikan aku pemilik villa nomor 1? Baiklah, kau memang pemiliknya. Tak perlu ke rumahmu. Pintu balai jamuan ini hanya bisa dibuka oleh pemilik villa nomor 1. Bukankah kau pemilik villa nomor 1? Ayo, bukalah. Kami semua tidak sabar ingin masuk. Cepat. Benar, kalau kau benar-benar pemilik villa nomor 1. Pintunya di sini, ayo buka. Iya, bukalah. Tidak ada lubang kunci di pintu ini. Bagaimana kunciku bisa membuka pintu ini? Ini cuma pintu rusak. Aku tidak percaya kartu global suku tidak bisa membuka pintu rusak itu. Su Xiaoli, ini pintu pintar. Hanya kartu magnetik khusus villa nomor 1 yang bisa membukanya. Kau tidak bisa membukanya karena kuncimu palsu. Karena kau bukan pemilik villa nomor 1. Kau penipu. Satpam, apa yang kalian tunggu? Segera usir penipu ini. User dia. Aku bukan penipu. Siapa bilang dia tidak bisa membuka? Nenek Sang, kenapa kau datang? Aku kerja paruh waktu di sini, kebetulan mengantarkan kartu untukmu. Kartu? Benar-benar ada kartu? Nenek tua, siapa kau? Siapa yang kau panggil nenek tua? Wah, mudah-mudah mulutmu kotor. Urusanmu apa? Nenek tua bangka, siapa kau sebenarnya? Aku pembantu yang dipekerjakan keluarga Nona Su. Kartu pemilik Nona tertinggal di rumah. Aku sengaja mengantarkan kartu pemilik untuknya. Pembantu. Dia lebih cocok jadi pembantu. Nenek tua. Crazy kau, pemeran yang diundang Su Xiaoli. Wah, Su Xiaoli hebat juga. Masih ada uang untuk bayar pemeran. Dasar tua bangka. Kau pikir kartu apa saja bisa membuka pintu ini? Siapa yang kau sebut tua bangka? Hargai orang. Kau yang kemaksud. Tua bangka. Wah, marah ya? Pukul aku. Kau. Ah? Oh, Gak apa-apa kan? Pertama kali dengar. Ada orang yang minta enggak masuk akal gini. nenek tua bangka. Berani mukul aku? Kartu ini dipakai atau enggak? Tentu saja dipakai. Kalau hari ini kalian enggak bisa buka pintu ini, Lutut dan minta maaf di depan kami. Nenek Sang, jangan-jangan kartu ini nggak bisa buka pintu. Kita bakal susah membersihkan nama. Ayo kita pergi aja. santai, ada aku. Gesek kartunya. Su Xiaoli, hari ini kamu bukan cuma pura-pura. Pemilik villa nomor 1, palsuin undangan duluan. Sekarang berani carry gara-gara, berani mukul pemilik. Kalau hari ini kamu gak bisa buka pintu ini, aku bakal lapor ke grup Su. Nanti kalian bakal di blacklist total. Blacklist. Kartu berhasil digesek. Kartu lansia. WK. Aduh, kok bisa kartu lansia sih? Bukan kartu pemilik. WK, nenek tua bangka. Nenek pikun ya? Mara odar raven otak odar beku? Berani tunjukin kartu lansia buat nipu orang. Ngapain ketawa? Salah ambil kartu aja gitu aja ribut. Masa kamu aja bisa suka dia? Nenek udah tua. Sabar maaf. Dah, Su Xiaoli. kalau kalian masih berisik, silahkan dari sini. Nek, ayo kita pergi aja. Udah nggak usah dipakai. Gak apa-apa Xiaoli, hari ini ada aku. Gak ada yang bakal usir kamu. Aku enggak percaya. Segitu banyak kartu, enggak ada yang bisa buka. Nenek tua, udah cukup belum? Sekali enggak cukup. Mau nyoba lagi ya? Jangan-jangan nanti keluarin kartu pensiun atau apa gitu. WK, denger ya? Orang-orang di sini semuanya orang penting. Enggak ada waktu buat main drama sama kamu. Yang mana sih kartu taman di Hao? Banyak banget rumah, ribet amat. Nanti dijual semua. Waduh, masih mimpi di sini. Kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Rumah aja nggak punya. Berani ngomong besar di sini. Ayah, minggir. Gesek kartu. Suruh gesek kartu gue. Nek, udah nggak usah dipakai. Ayo kita pergi. Su Xiaoli udah nggak bisa pura-pura, sekarang mau kabur. Telak, kamu sudah menghina para pemilik dan menista grup Su. Hari ini kamu pasti mati. Yesus pun tidak bisa menyelamatkanmu, aku yang bilang. Pembayaran berhasil. Selamat datang pemilik villa nomor 1 di Imperial Garden. Maaf sekali, pemilik villa nomor 1 yang terhormat. Ini tasbih ini bisa membuka pintu? Desain apa ini? Pakai tasbih buat buka pintu. Puluhan ribu properti di seluruh dunia, ribuan kartu bank. Semua terkumpul di tasbih ini,
Desain yang jenius. Elegan dan berkelas, pasti Xiaoli suka. WKWKWK. Dia benar-benar pemiliknya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pemilik villa nomor 1? Aku saja tidak mampu beli, apalagi kamu yang imut begini. Aku memang tidak bisa beli, tapi aku beruntung ada yang ngasih. Kalau kamu beruntung seperti aku, bisa juga menang ujian. Sialan, dapat rezeki nomplok. Satpam, kalian ini kerja apa? Kalau sampai grup Su tahu, kalian menghina pemilik villa nomor 1, kalian semua bakal dipecat. Su Xiaoli. Jangan kurang ajar ke pemilik villa nomor 1. Kalau tidak mau ikut, silakan pergi. Anjing penjaga berani teriak-teriak ke aku? Sayang, jangan marah, tidak usah diladeni. Nanti setelah masuk, banyak kesempatan buat bongkar kebohongannya. Ayo. Tak disangka dia benar pemilik villa nomor 1. Semoga dia tidak marah sama kita. Tapi sepertinya grup Su yang ngasih villa itu ke dia. Jangan-jangan dia benar-benar keluarga Su? Bisa jadi. Balai jamuan ini besar sekali, sangat mewah. Kampungan banget, belum pernah lihat dunia. Ini satu-satunya hotel bintang 7 di kota ini. Aku sering makan di sini sama para sosialita. Kalau gitu makanannya pasti enak ya. Oh, makanannya belum dihidangkan? Aku lapar banget nih. Dasar orang desa, kayak orang kelaparan. Gak punya harga diri. Su Xiaoli, katanya kamu. Pemilik villa nomor 1, cepat pesan makanan dong. Semua pada nunggu lo, iya kan? Iya dong. Lapar banget nih. Kok semuanya pakai bahasa Inggris? Peasant dong Su Xiaoli. Semua pada nunggu makan, iya kan? Pesan dong. Menu ini kok gak ada huruf Mandarin? Gak ada gambarnya? Gak ada Mandarin kenapa? Bukannya ada bahasa Inggris? Oh maaf, lupa kamu tidak lulus SMA. Mungkin tidak bisa baca bahasa Inggris ya? Orang kampungannya tetap kampungan, meski dikasih satu villa, tetap tidak bisa masuk kalangan atas. Ini adalah ballroom bergaya barat bintang 7. Tentu saja pakai bahasa Inggris. Mau lihat bahasa Mandarin? Pergi ke warung kaki 5 saja. Meskipun ballroom bergaya barat, tapi kalau buka usaha di Tiongkok, harus menyesuaikan dengan adat setempat. Setidaknya tambahkan catatan dalam bahasa Mandarin. Kampungan. Bahasa Inggris adalah bahasa paling elit di dunia. Mewakili status mulia kita, restoran sekelas ini, menunya tentu harus pakai bahasa Inggris. Layani kami para bangsawan dengan baik. Bajingan-bajingan ini. Hei, suruh mereka ganti semua menu hotel dengan bahasa Mandarin. Bisa beberapa kata bahasa asing saja sok hebat. Nenek Xiaoli bantu kamu terjemahkan. Bagus. Satu orang buta huruf, satu orang tua bangka. Aku lihat kamu bisa terjemahkan apa. Shut up, Diam. You stupid pig. Dasar Bobby Tolol. Nenek, kamu ternyata bisa bahasa asing? Hebat sekali. Kamu berani bilang aku babi. Su Xiaoli, jangan sok menang. Bisa beberapa kata bahasa Inggris. Itu pun kata-kata kotor untuk menghina orang. Sungguh tidak beradab. Semuanya masih menunggu kamu, pemilik villa nomor 1, untuk memesan. Cepat pesan. Kalau tidak bisa, minggir. Jangan lagi mengaku sebagai pemilik Imperial Garden. Kamu tidak bisa masuk ke lingkaran ini. Nona Su. Ini menu baru restoran kami. Yang lama perlu kami tarik kembali. Semuanya dalam bahasa Mandarin. Pelayanan restoran kalian cukup baik ya. Cepat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini tidak mungkin. Restoran kalian bagaimana sih? Ada paisa Mandarin, ada gambar-gambar. Apa bedanya dengan makan di warung kaki 5? Ini versi menu baru yang diperintahkan atasan. Pimpinan kami bilang, bulan di luar negeri belum tentu lebih bulat daripada di dalam negeri. Mulai sekarang, kami akan menggunakan bahasa Mandarin. Pasti si tua itu yang ganti. Menu yang bagus diganti pakai bahasa Mandarin. Bagaimana mau makan? Menurutku bagus. Pembaruannya sangat tepat waktu. Ini kewajiban kami. Kenapa ganti menu jadi tidak bisa makan? Pesan saja. Setiap hidangan harganya puluhan ribu. Lihat bagaimana kamu bayar. Makan saja. Kenapa tidak? Cepat pesan. Semuanya masih menunggu. Kalau begitu setiap orang pesan satu. Ini. Beef Wellington dan pasta truffle hitam baru ini. Kamu tahu beef Wellington dan pasta truffle hitam? Aku tidak mengerti, tapi ini yang termahal di menu. Pasti tidak akan salah. Kalian semua bisa makan ini kan? Kamu pikir semua orang seperti kamu belum pernah lihat dunia? Aku sering makan ini setiap hari, tidak seperti kamu. Babi hutan tidak bisa makan makanan halus. Daging ini sudah matang. Steak Wellington biasanya medium rare. Untuk memastikan tekstur dagingnya. Kalau yang ini, Itu medium well, rangka artis. medium well, masih agak mentah.
Begini saja, tolong ganti jadi Weldone. Kalian mau ganti juga? Kampungan banget, setiap mana ada Weldone. Linyu, kamu sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Tidak pernah ajak dia makan stea? Untung kamu cepat bercerai. Kalau tidak hari ini, kamu juga akan dipermalukan. Sayang, kamu bilang seperti aku menyiksanya. Dia sendiri yang bilang, bukan tidak mampu makan di restoran. Tapi masak sendiri lebih hemat. Dia tidak bisa menikmati hidup dengan orang. Yang berbau miskin seperti apa gunanya? Pantasan, setiap Weldone saja bisa bilang. Nona Sue, steak 8 rare, medium well, damn well done. Tidak ada Weldone. Dulu aku tidak tahu, tapi sekarang aku tahu. Pengalaman adalah guru terbaik. Apa yang lucu? Dibilang kampung tidak mau mengaku. Makan bersama kami. Adalah pinggiran bagi kami. Aku berbeda dengan si kampungan itu. Aku mau pesan escargot ala Prancis. Dan juga daging sapi limousin Prancis. Bagian tenderloin kecil. Sampaikan, mulai sekarang di seluruh Tiongkok, semua stea harus well done. Tenderloin kecil lebih lembut dari tenderloin biasa. Tingkat kematangannya medium, dan juga anggur Lafite tahun 1985. Terima kasih. Maaf semuanya, sesuai peraturan baru. Steak di seluruh negeri hanya Weldone. APA? Setiap mana ada Weldone? Peraturan APA ini? 1 menit yang lalu, industri kuliner nasional menetapkan standar baru. Di seluruh Tiongkok, steak harus Weldone. APA? Sikapmu bagaimana ini? Aku akan melaporkanmu. Pelayan, kamu ini bagaimana sih? Peraturan restoran senaknya diubah. Kalian berkomplot ya? Tadinya ganti menu, sekarang peraturan baru. Steak Weldone, mana mungkin kebetulan seperti ini? Sorry, apa kamu harus membuat semua orang tidak nafsu makan? Baru senang ya? Bukannya kalian yang suruh aku pesan makanan? Sekarang malah nyalahin aku. Siapa sangka kamu pesan makanan aja tidak becus? Steak medium well itu gimana dimakan? Keras banget, aku tidak mau. Iya, gimana mau dimakan? Aku biasanya makan steak rare. Gigi dan perutku sudah dimanjakan. Steak ini selalu bikin perutku sakit kalau dimakan. Cuma orang kampung kayak dia yang bisa makan. Dagingnya masih mentah, gimana mau dimakan? Beri mereka masing-masing steak yang matang. Daging yang matang baru bisa menyehatkan perut. Ya, Nona. Kamu tahu apa? Bangsawan barat makan steak rara. Kemphangen, kamu sudah merusak suasana makan kita semua. Cepat bayar, pemilik villa nomor 1. Aku harus bayar? Memangnya kenapa? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jangan-jangan kamu mau kabur tanpa bayar. Aku tidak punya uang. Bukannya grup Su yang mengundangku? Kenapa aku harus bayar? Waduh, si muka kuning ini. Dia miskin, mana bisa bayar? Kelas Su Xiaoli tidak mudah untuk dilampaui. Satpam, kalau dia tidak bisa bayar. Sedra buang esai Kemphangen ini keluar. Iya, kalau mereka tidak bisa bayar. Buang mereka keluar, buang. Totalnya berapa? Total 25 juta. Apa? 25 juta? Kalian merampok? Aku cuma pesan beberapa potong daging dan mie. Nona Su, itu steak Wellington terbaik. Dan truffle hitam itu dikirim khusus dari Italia dengan pesawat. Kaget ya si miskin? Tadi pesan makanan. Sangat antusias, ya? Su Xiaoli, sekarang kamu celaka. Film ada yang berani makan tanpa bayar di sini. Ayo, cepat bayar. Oh, jangan-jangan kamu tidak punya uang? Inilah perbedaan antara manusia. Hanya 25 juta, Lin kami bisa bayar dengan mudah. Sedangkan kamu, bahkan 2.000 rupiah pun tidak punya, kan? Aku memang tidak punya 2.000 rupiah. Dengar tidak, Mener Liu? Dia memang tidak punya uang. Lebih baik dia tinggal di grup Su untuk mencuci piring. Seumur hidupnya. Nona, kalau tidak punya uang, kami akan mengambil tindakan tegas. Ernie, kamu tidak kenal aku? Nggak kenal. Selama ini cuma rendah hati aja. Nanti gue pasang foto-foto gue. Di depan pintu, lihat siapa yang berani bilang nggak kenal. Cuma pura-pura aja lu kan Su Xiaoli. Cuma aktor bayaran. Siapa lu? Nona. Punya uang? Gue tidak punya uang. Siapa bilang nggak punya? Ini kartu lu. Tadi pagi buru-buru keluar, gue anterin sekalian. Tante tua, jangan-jangan mau pakai kartu lansia. Lagi buat malu-maluin. Nenek Sang, kayaknya ini bukan kartu gue. Kalaupun iya, di dalamnya juga nggak ada uang. Mending kita pergi. Tenang, ada gue. Cek kartunya. Siap. Ini terlalu miskin ya sampai mesinnya rusak? Nenek Sang, di kartunya emang nggak ada uang. Pasti jumlahnya terlalu besar, mesin edisinya. Harus diganti nanti. Mesin edisi, kita bisa nerima sampai 10 miliar. Pasti cukup. Dengar nggak? Sampai 10 miliar masih bisa. Jangan-jangan lu punya 20 miliar? Ternyata, lu lebih bisa bohong daripada Su Xiaoli. Nggak heran jadi pembantu di rumahnya.
Emang cocok. Yang sefrekuensi masuk rumah yang sama. Saldo kartu, Arbat. Emang jumlahnya fantastis. Gede banget, 200 rupiah. 40%号0. Lucu banget sih. Wah, emang lebih banyak dari 2 rupiah. Jangan, ini Samuel Hardalu? Cucu perempuan tersayang, kakek dateng backup lu. Tante tua, udahan dicolong. Colong berapa kali juga cuma 200. Lucu banget sih. Orang kayak gini harusnya diusir. Nggak pantas makan sama kita, denger nggak? Miskin, cepat pergi, jangan malu-maluin di sini. Jangan berandai-andai, kartu jelek cuma 200 rupiah. Kalau dicolong berkali-kali jumlahnya bisa nambah? Bisa jadi 20 miliar? Arbat. Saldo kartu, 20 miliar. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin, kartu lu pasti palsu. Saldo kartu, 20 miliar. Saldo kartu, 20 miliar. Manajer Liu, mesin edisinya rusak ya? Masa bisa 20 miliar? Jumlahnya terlalu besar. Bisa bikin mesin error. Sekarang jumlahnya normal. 20 miliar. Aku tidak sedang bermimpi kan, Nenek San? Dari mana kamu dapat kartu ini? Bukankah ini kartu naga milik Direktur Su? Ning Sue pernah bilang padaku. Bagus, Su Shali. Kartu ini bukan milikmu, kartu ini bukan milikku. Jangan-jangan milikmu? Kamu tahu kartu ini? Sebenarnya kartu apa ini? Bukankah ini hanya kartu ban? Lalu bisa jadi kartu apa lagi? Ini adalah kartu hitam naga eksklusif. Hanya ada satu di seluruh dunia. Dan berada di tangan Direktur Grup Su. Kartu ini pasti kamu curi. Dari tadi aku berdiri di sini, mana ada waktu untuk mencuri kartu? Kalau bukan kamu yang mencuri, berarti nenek tua bangka ini yang mencuri. Hebat juga, Su Xiaoli. Kartu hitam 20 miliar berani kamu curi, sekarang mesin jahitmu bakal terbakar. Kamu tidak akan bisa keluar. Nenek San, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah, jangan pura-pura, kamu yang mengatur sandiwara ini. Sekarang pura-pura tidak bersalah, bercerai denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidupku. Berani mencuri kartu hitam eksklusif keluarga Su. Di pesta yang diadakan grup Su, sok jagoan. Nanti kalau keluarga Su datang, kamu tunggu saja nasibmu. Orang seperti ini tidak tahu malu, harus dihukum berat. Su Xiaoli, banyak orang melihatmu. Mencuri kartu hitam keluarga Su, bagaimana kamu mau membela diri? Aku beritahu kalian, di sini ada banyak kamera pengawas. Kalau terbukti kami tidak bersalah, aku siang ini akan kalian kena. Saldo kartu ini sangat besar, aku hanya pernah melihat keluarga Su menggunakannya. Jangan-jangan kamu juga keluarga Su? Mana mungkin jaga keluarga Su? Dia bercerai dan pergi dengan tangan kosong, tidak punya uang sepeser pun. Mana mungkin punya kartu hitam? Kartu ini diberikan sebagai bonus saat Nona Su memenangkan villa nomor 1. Baru pagi ini dikirim, jadi aku berikan pada Nona. Ada keberuntungan seperti ini? Apa kalian tidak waras? Pemegang kartu ini adalah Direktur Grup Su. Mana mungkin dia memberikan kartu ini pada orang miskin? Apalagi kartu 20 miliar. Kalian pikir aku bodoh? Aku tahu, pasti keluarga Su ini. Tidak tinggal di villa nomor 1 dalam waktu lama, dan mereka menyusup ke villa nomor 1, mencuri barang-barang ini. Su Xiaoli, kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani mencuri milik keluarga Su, kamu mencari celaka sendiri. Keluarga Su adalah orang terkaya di dunia. Kamu berani di pesta yang diadakan keluarga Su. Berpura-pura sebagai pemilik villa nomor 1, mengacaukan acara. Berani mencuri kartu hitam senilai 10 miliar? Kejahatan yang sangat besar, pantas dihukum mati. Mener Liu, suruh orang tangkap dia. Tunggu hukuman ketat dari ketua Su. Hukum. Hukum siapa yang berani sentuh dia? Kenapa Anda datang? Orang tua ini datang pas banget ya. Mener Liu sangat hormat padanya. Jangan ja kecua Su. Kalian selesai. Kakek, jangan biarkan mereka lolos. Mereka mencuri kartu hitam istimewa Anda. Jangan asal mengaku keluarga. Siapa kakekmu? Bicara ya bicara, ngapain deket-deket gitu? Ini aku, temannya Su Ningsue. Selalu dengar Ningsue cerita tentang Anda. Dia kok punya teman kayak kamu sih? APA? Aku dan Su Ningsue juga gak ada hubungannya. Jangan sok akrab. Dua orang ini mencuri kartu hitam Anda, pura-pura pemilik villa nomor 1. Orang kayak gini harus dihukum berat, jangan kasihan. Kartu ini bukan aku yang curi. Kartu ini nenek yang curi. Tangkap saja aku. Kamu yang imut ini gimana sih? Kok sama ketua? Bicara gitu? Siapa yang kamu panggil nenek? Kurang ajar. Cepat minta maaf sama wanita cantik ini. Cantik?
Masa dia gak cantik? Jangan-jangan. Suka sama nenek-nenek ini? Kalau mereka kejadian. Yang sialkan aku. Aku tahu maksud Anda, tapi lihat. Nenek ini tua, jelek, lagi gila-gilaan. Kayak harimau betina, pencuri lagi. Dia gak cocok sama Anda. Nanti, aku kenalin yang lebih baik. Omong apaan sih? Kamu. Omong apaan sih kamu? Perasaan ketua kami sangat setia. Berani menjelekkan dia? Kurang ajar. APA? Kamu bukan ketua? Aku gak pernah bilang aku ketua. Aku kepala rumah tangga keluarga Su. Tapi, ku beritahu kalian. Siap karakter kalian, tuan kami. Lihat sini wah. Jadi suruh aku datang. Khusus urusin hal ini. Kartu hitam di tangan Nona Su ini, hadiah dari keluarga Su. Masa sih? Lalu 20 miliar itu? Terus villa nomor 1? Villa itu juga hadiah keluarga Su. Properti keluarga Su banyak banget. Aku. Keluarga Su mau kasih ya kasih. Ada masalah? Orang tua brengsek ini, kalau bicara seperti ini pasti ketahuan. Apa hubungan mereka dengan direktur utama? Direktur utama punya cucu perempuan, tapi hilang sejak kecil. Dia Markesu. Jangan-jangan dia? Kenapa dia memberi rumah dan uang? Apa yang udah biarkan keluarga Su? Itu karena nona kita beruntung. Dapat dari undian. Ya, dia sangat beruntung. Bagaimana dengan properti keluarga Su kita? Acara anniversary, dia menang villa. Kartu hitam ini juga bonusnya. Rumah mewah harga selangit plus kartu hitam miliaran, ini jelas-jelas memberi uang. Drama pun tidak berani bikin cerita seperti ini. Hadirin, acara ini bukan hanya untuk merayakan para pemilik properti, tapi juga untuk mengundang pemilik gedung, Nona Su, makan malam. Tapi kalian berdua berani buat keributan di ballroom keluarga Su. Kalau itu untuknya, seharusnya ada bagianku juga. Kalau bukan karena aku cerai dengannya, mana mungkin dia seberuntung ini. Dia tidak punya orang tua, selain aku, tidak ada yang mau dia. Aku merawatnya bertahun-tahun, bagi sedikit uang tidak berlebihan kan? Jangan bicara bagi setengah, 1 sen pun tidak akan kau dapat. Xiaoli kita setelah meninggalkanmu. Banyak yang mengejar. Dari awal memang tidak ada yang mau, setelah ku tinggal jadi sampah. Pengemis 80 tahun di pinggir jalan pun tidak mau melihatmu. Pengemis itu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Keluarga Fu, Meng, Su, semuanya menunggu. Xiaoli kita memilih. Keluarga Fu Hanchen. Itu grup keuangan nomor 2 di Shangjing. Itu tunangan putri keluarga Su. Kau Su Xiaoli, apa hakmu pantas dengannya? Kau paling-paling hanya pantas dengan. Satpam tua 80 tahun di rumahku. Pria tua 80 tahun, bisa memuaskannya? Su Xiaoli, sepatlah. Berterima kasih pada lilin kami, lebih baik. Sujud dan ketuk kepala 3 kali. Cayam. Nona Su adalah tamu kehormatan. Tanpa dia, kalian tidak punya hak datang ke sini. Kepala rumah tangga Su, apakah kau sudah pikun? Lihat orang bermarga Su langsung anggap sebagai putri keluarga Su. Kalau sampai putri keluarga Su, Nona Su Ningsue tahu, hati-hati posisi Budi. Keluarga Su tidak aman. Su Ningsue ITU APA? Dia pantas jadi putri keluarga Su? Ini mimpi di siang bolong. Tua bangka, aku akan telepon dia untuk menghajarmu. Ningsue, aku ada di pesta keluarga Su. Dihajar oleh kepala pelayan keluarga Su. Mereka bahkan bilang, akan memperkenalkan bos Fu kepada seseorang yang disebut Si Imit Su Xiaoli. Kalian tunggu saja, dia akan segera datang. Kalian pikir, hanya kalian yang bisa panggil orang? Bukannya kalian bilang, harus bertanggung jawab atas kebahagiaan seumur hidup pemilik rumah? Cepat panggil para tuan muda itu, semuanya. Sudah di jalan, sebentar lagi sampai. Beli rumah bonus suami. Bonus, pasti bonus. Menjamin kebahagiaan hidup pemilik rumah adalah kehormatan terbesar kami. Aku kok tidak tahu. Grup Su punya layanan seperti ini. Wah sebesi, teruslah berpura-pura. Aku ingin lihat. Siapa yang buta mata, sampai mau menikahi orang seperti kamu? Kami yang menikahi. Mereka ini siapa sih? Aktor termuda Huyang. Drama TV yang hits tahun ini, semuanya dia yang bintangi. Itu penulis besar Meng Xuan. Xuan sudah memenangkan penghargaan. Penulis sastra terfavorit 3 tahun berturut-turut. Buku barunya. Sampai sekarang masih aku tunggu kelanjutannya. Raja musik Susian, setiap tahun pasti ada. Lagu klasik. Diwa musik. Mereka bertiga ganteng banget. Kenapa mereka bertiga mangkuk bersama di sini? Ganteng banget. Mereka malam mendekati kita. Jangan-jangan mereka carry aku?
Shen, bukumu yang baru. Bagaimana menjadi pelakor aku suka banget. Huyang, aku juga fansmu. Nona Su, maukah kau menikah denganku? Kalian salah orang kan? Ini kan pertama kali kita bertemu. Walaupun aku sering lihat kalian di TV. Mana mungkin salah. Nenek San yang memperkenalkanmu pada kami. Nenek San, orang-orang ini semua kau yang kenal kan? Kamu ini siapa sih sebenarnya? Dulu kami tetangga, jadi aku kasih informasi mereka. Ke marketing perumahan. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa dipanggil oleh grup Su. Semua berkat aku. Iya, kami dan Nenek San dulu tetangga. Dia melihat kami tumbuh besar. Dipanggil keluarga kami. Selalu baik. Benar, Nenek San. Sengaja meminta kami menemanimu. Oh, begitu rupanya. Nenek San, kau kenal orang-orang terkenal seperti ini? Jangan-jangan kau ini janda kaya rahasia ya? Kalau aku orang kaya, aku nggak bakal kerja sambilan di sini. Iya juga, kalau kamu beneran orang kaya, nggak bakal diusir dari rumah sama suami brengsek itu. APA, Nenek San cerai terus diusir dari rumah sama suaminya? Kalian nggak tahu? Kapan kita cerai? Aku. Kalian kenal? Tapi hari ini, kami datang untukmu. Kalian bertiga buta ya? Kok bisa suka sama barang kayak gini? Barang kayak gini aja kalian mau? Kita lagi ngobrol, kapan kamu boleh ikut campur? Kenapa aku nggak boleh bicara? Sayang kecil ini mantan istriku. Aku berhak bicara. Jujur aja, apa sebelum kita cerai, kamu udah selingkuh di belakangku? Nusuk aku dari belakang? Ah, Mirka. Jangan asal ngomong. Kalau aku bisa kenal Xiaoli lebih awal, aku nggak bakal biarin dia nikah sama sampah kayak kamu. Aku udah bilang Xiaoli mantan istri kamu. Jauh-jauh darinya, jangan sakiti dia lagi. Aku yang nyakitin dia? Yang bener dia yang nyakitin aku. Aku sial banget ketemu si pembawa sial kayak kamu. Xiaoli, ini kalung yang kubeli di lelang. Cuma ada satu di dunia, untukmu. Xiaoli, lihat punyaku. Ini mawar kaktus yang ditanam di gurun. Cuma berhasil satu, khusus untukmu. Bunga-bunga sama kalung, kalian dangkal banget. Lalu kamu siapin apa? Ini tusuk konde putri kaisar zaman dulu, harganya selangit, cuma ini. Yang cocok buat Xiaoli yang spesial. Nona Su, putri keluarga Su, datang. Siapa Su Xiaoli? Kedua sekarang. Su Xiaoli ini benar-benar tamat. Ning Sue, ini dia. Si sayang kecil yang aku bilang, Su Xiaoli. Sama si Susi kepala rumah tangga. Katanya mau dinikahkan sama Fu Hancheng. Kok bisa kabur? Nenek San mereka mana? Barang kayak gini cocok dinikahkan sama kakak Hancheng? Fu Hancheng itu siapa? Dia nggak penting, yang mau kamu nikah itu aku. Aku dong, kalian berdua berantem aja. Xiaoli pasti mau nikah sama aku. Kalian bertiga kan orang terpandang. Kok bisa suka sama sampah kayak gini? Ani bikin lamaran put camo. Buru-buru APA. Siapa yang butuh lamaranmu? Aku mau menikah dengan kakak Hancheng. Makoto Permaisuri. Puisi Libai, barang berharga seperti ini, pantaskah dia memilikinya? Hanya orang-orang seperti kalian yang buta, yang tidak bisa melihat kebaikan Xiaoli. Aku memang tidak bisa melihat. Dia putus sekolah SMA, benar kan? Dia jadi istri kusutku selama 3 tahun, benar kan? Kalian pernah lihat dia kerja di dapur restoran untuk cari uang? Memungut tutup botol di pinggir jalan, ku beritahu penampilannya. Sama seperti pengemis jalanan, tak ada bedanya. Bukankah itu untuk membantumu memulai usaha? Sampai harus kerja kemana-mana. Kesuksesanku diraih berkat usahaku sendiri. Aku tidak memaksamu cari uang, jelas-jelas kamu sendiri yang dengar. Aku mau mulai usaha, langsung buru-buru cari uang. Sayang ku beritahu, selama 3 tahun menikah, aku tak pernah menyentuhnya. Aku jijik padanya. Xiaoli, jangan dengarkan omongannya. Aku mau menikahimu. Maukah kau menikah denganku? Menikahlah dan gengku. Aku. Kurasa kalian sengaja melawanku. Lihat bagaimana kau memohon. Suningsu, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan lagi kenapa? Kalian menargetkanku sudah cukup. Kenapa harus menyusahkan mereka? Mereka jadi begini semua karena kamu tidak lihat. Siapa yang memengong Marie Ketong? Salahkan dirimu sendiri dan 2 orang tua bangka itu. Sok-sokan meminta mereka berpura-pura imut. Ngomong-ngomong,
Bukankah katanya ada juga Heng? Belum datang? Kenapa dia tidak datang? Keduanya sudah kabur, hanya kamu seorang. Di sini menunggu mati, kau pikir. Fu Hancheng akan datang. Kakak Hancheng mana mungkin datang ke tempat seperti ini. Hari ini baik kamu maupun mereka berdua. Tak sarapan akan kilepaskan. Kamu yang pertama ku hajar. Tahu akibatnya jika kau menyentuhnya. Aku ini putri keluarga Su, apa yang tidak bisa kutanggung? Orang ini berkoar-koar di sini. Jika hari ini tidak kuberi hukuman berat, bukankah dunia akan mengira keluarga Su bisa diremehkan? Pengawal, buang dia keluar. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Aduh, kamu benar-benar datang. Kalian berkomplot ya? Jangan mendekat. Hei Chai. Aku akan membongkar perbuatanmu. Kamu gila ya? Berani-beraninya mengganggu Nona Su. Kakak Hancheng, kenapa kamu datang? Si imut ini adalah sosial yang kubicarakan. Dia tidak hanya menempel keluarga kami dengan Zara Villa, tapi juga Kartu hitam senilai 20 miliar. Dia ingin merayu kamu. Kamu juga dikenalkan oleh Nenek San? Jangan-jangan kamu juga tetangganya? dasar kamu si imut. Berani-beraninya di depan kakak Hancheng. Ngomong sembarangan. Mana ada ngomong sembarangan? Mereka semua dengar tuh. Bagus. Kalian bertiga juga ikut main sandiwara ya? Orang. Buang dia keluar. Orangku. Berani-beraninya kamu ganggu. Kakak Hancheng, kamu ngomong apa sih? Perkenalkan secara resmi, Su Xiaoli. Tunanganku. APA? Aku? Tunanganmu? APA? Dia ternyata tunangan bos Fu? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin tunanganmu. Aku paling tahu kemampuan dia. Mana mungkin dia dekat dengan grup Fu. Apalagi kamu masih punya ikatan pernikahan. Bagaimana bisa kamu sembarangan menikah dengan orang lain? Kamu masih punya ikatan pernikahan? Kita tidak bisa bersama. Aku tidak mau jadi pelakor. Kamu. Su Xiaoli, kamu sindir siapa? Kamu tidak pernah jadi pelakor. Kakak Hancheng, keluarga Su dan Fu. Ini pernikahan bisnis, kamu mau membatalkannya? Batalin aja. Emang kenapa? Kakak Hancheng, kamu tahu tidak, membatalkan pernikahan ini akan membawa konsekuensi bagi Fu. Apapun konsekuensinya, aku siap tanggung. Lagi pula, kamu ini Nona Su. Aku? Kenapa? Karena pernah diadopsi keluarga Su beberapa hari. Dapat bantuan dari mereka, lalu merasa diri sendiri. Putri keluarga Su? Masa aku bukan? Lalu dia yang iya? Ayam kampung mau jadi Phoenix ya? Aku sudah bersama Su Xiaoli bertahun-tahun. Dia permata atau rumput, aku tahu persis. Jaku merumput jelek. Mana mungkin anak orang kaya? Makanya ku bilang, matamu ini gak perlu dipertahankan. Kamu. Meski kamu nggak keberatan, aku tetap nggak akan melepaskannya. Dia menipu keluarga Su untuk satu villa, bahkan bekerja sama dengan pembantu. Menggoda kakekku dan menipu kartu hitam premium senilai 20 miliar. Keluarga Su pasti akan mengusirnya dari Shangjing. Kamu lihat langsung atau cuma dengar kabar burung? Serat semua mereka, biar dapat pelajaran. Jangan. Ning shui tolong aku. Nona Su, tolong kami. Nona Su. Tolong aku. Kakak Hancheng, Keluarga Su membiayaimu untuk belajar. Tapi sopan santun malah masuk perut, orang seperti ini. Yang moralnya bobrok, sebaiknya dijauhi. Kali ini ku bersihkan untukmu, kalau terulang lagi. Akan ku habisi kamu juga. Ayo kita pergi. Kakak Hancheng, meski kamu mau menikahinya, paman dan bibi pasti nggak setuju. Nggak akan mengizinkannya masuk keluarga Fu. Tinggal di lautnya, kau ikut urusan orang. Kamu ngomong apa? Ada orang yang gak tahu diri. Anggap bulu ayam sebagai panji perintah. Anjing mengandalkan kekuatan tuannya. Kamu. Kalian bertiga tunggu saja. Ngapain lihat-lihat? Hancheng ini anaknya tenang. Xiaoli bersamanya. Aku tenang. Iya kan? Han Cheng. Sejak kecil sudah punya perjodohan dengan Xiaoli, meskipun setelah Xiaoli hilang, dia nggak pernah minta batal, takut menyakiti hati kita berdua. Iya ya, Kong. Betul. Sekarang semuanya sudah lengkap. Ayah. Nanti saat Xiaoli sudah terbiasa dengan statusnya, Kita akan adakan pesta mega untuk mereka. Undang semua orang penting di Shangjing. Oke, langsung saja, akan kusuruh Chen Yuan. Yuris ini. Aku cerai, lalu menikah lagi. Apa aku nggak mimpi? Tentu saja bukan mimpi. Halo, Fu Hancheng kalau kamu berani bawa Aji Yu. Su Xiaoli ayah. Cueknya Su Xiaoli pulang. Bu. Tenang, ibuku pasti terima kamu. Aku antar kamu pulang dulu ya. Oke.
Ning Shui kamu tenang aja. Aku cuma terima kamu sebagai menantu. Selama aku masih ada, Susioli itu. Jangan harap bisa masuk rumah keluarga Fu, Tante. Jangan salahkan aku bawel. Ini semi demi kebaikan kakak Hanchen. Mana mungkin aku salahin kamu, kalau bukan karena kamu. Hanchen, sudah dibohongi sama Susioli itu, cepat atau lambat dia akan tahu betapa baiknya kamu, Susioli. Tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkan kamu. Kok kamu sudah balik? Bukannya Hanchen ngajak kamu pulang? Ibu Hancheng, nggak mau aku masuk ke keluarga Fu. Mana ada sih aturan begitu, surat nikah saja sudah ada. Aku harus tegur dia. Jangan pergi. Nenek San, aku tahu ini demi kebaikan aku. Tapi aku sama Hancheng. Statusnya nggak seimbang, kalau kita ribut juga nggak pantas. Keluarga Fu dapat kamu, itu rejeki mereka. Nenek San. Hanya kamu yang benar-benar tulus ke aku. Andai saja kamu nenek kandung aku. Cucu tersayang, nenek sebentar lagi akan akui kamu. Di mata mereka, aku cuma orang baru kaya. Kerjaan tetap aja nggak punya. Dengan kemampuan kamu, cari kerjaan kan mudah. Kemampuan apaan sih? Aku cuma lebih beruntung aja. Dapat villa grup Su. Keberuntungan itu juga bagian kemampuan. Gimana kalau kamu coba ke grup Su? Grup Su yang kasih aku villa itu. Nek, itu kan grup Su, banyak orang pintar berebut. Pengen masuk, aku aja yang nggak lulus SMA. Mana mungkin aku bisa masuk? Kalau nggak dicoba, mana tahu? Siapa tahu? Kamu emang jodoh sama situ. Ini lagi ngapain? Ngirim CV buat kamu. Dikirim atau nggak sama aja, kemampuan aku segini. Aku yang paling tahu diri. Coba daftar saja, tidak ada ruginya. Aku dengar, baru-baru ini mereka membuka lowongan untuk umum, tidak melihat ijazah. Tujuannya untuk memberi kesempatan lebih bagi mereka yang tidak punya kesempatan sekolah. Tapi punya potensi. Ini namanya posisi khusus. Bagus tuh. Kalau gitu aku coba deh. Nenek San. Anda istri direktur utama? APA? Kok bisa aku istri direktur utama? Lihat. Di website resmi grup Su. Ada foto Anda juga. Xiaoli, dengar penjelasanku. Nenek San. Lihat foto dari belakang ini, mirip banget sama Anda. Cuma foto dari belakang. Aku dengar, istri direktur grup Su ini tidak suka di foto, makanya di website cuma pasang foto dari belakang. Mirip banget sama Anda. Menurutmu tidak? Bodoh amat, nenek-nenek seperti aku. Mana mungkin istri direktur utama? Kamu fokus kirim CV saja. Aku mau merapikan kamar dulu. Oke. Halo. Halo, apakah ini Nona Su Xiaoli? Suara ini kenapa terdengar familiar? Iya, saya. Begini, saya manajer HRD Grup Su. Saya lihat CV Anda sangat cocok dengan lowongan yang kami buka untuk umum. Kami ingin mengundang Anda untuk bergabung di perusahaan kami. Apa katamu? Aku tidak salah dengar kan? Anda tidak salah dengar. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Besok. Baik, silakan datang besok jam 10 pagi ke kantor Grup Su untuk lapor diri. Oke, besok pasti datang tepat waktu. Bagus, beres sudah. Shen Yuan, jangan lupa beritahu staf perusahaan, beri Xiaoli tugas yang ringan. Paham? Pergi sana. Nenek San. Ada APA? Nenek San tahu tidak, aku diterima. Di grup Su. Besok aku bisa mulai kerja. Tapi, ini sudah tengah malam jam 12. Kok mereka masih kirim offer? Ah, perusahaan besar memang begitu, sibuk. Lihat, sudah kubilangkan, kamu memang ada jodoh dengan grup Su. Istirahat yang cukup, besok siap kerja. Sekretaris Chan. Ini asisten yang ditugaskan untukmu. Aku tidak butuh asisten. Apalagi resumenya ini. Ini semua kosong. Jangan pedulikan, bayarkan dia. Senang-senang saja di perusahaan, itu sudah cukup. Ya ada dipanggil APA? Tidak ada, cuma istri Fu Hancheng dari grup Fu. Nyonya Fu. Tidak pernah dengar dia masak keluarga. Palsu. Bikin kaget. Dia juga cucu kandung ketua direksi kita. Tidak pernah dengar ketua punya cucu kandung. Baru ditemukan belakangan, termasuk rahasia perusahaan. Jangan sampai orang lain tahu, termasuk Su Xiaoli sendiri. Ketua dan istrinya belum mau mengakui secara terbuka. Kalau rahasia ini bocor, kamu tidak usah kerja lagi. Mengerti?
Mengerti, mengerti. Dia datang, jemput dia di bawah. Baik. Anda pasti Nona Su, ya? Ya, Hello. Saya Song Hayu, manajer Departemen Pemasaran. Kedepannya, Anda bisa panggil saya Xiao Song. Saya akan menjadi bawahan Anda. Ah. Tidak, salah ucap. Anda akan menjadi bawahan saya. Di perusahaan kita. semua begitu perhatian ke bawahan? Ini kualitas dasar kami. Saya Kena Jack and Masak dulu. Baik, Nona Su, ini tempat kerja Anda. Anda asisten saya, tempat kerja dekat kantor saya. ini kantor di gedung perkantoran, bagus sekali. Nona Su, Anda puas dengan ini? Kalau tidak, kita bisa diskusikan lagi. Tidak, saya sangat puas. Jangan-jangan ini sindiran? Hari ini tidak ada kerjaan, Anda bisa santai saja. Saya akan urus pekerjaan. Baik, Anda asisten baru, kan? Ini tolong urus. Saya yang urus. Manager Song, ini cuma hal sepele. Sudah bilang saya yang urus. Urusan kecil serahkan saja padaku. Yang baru datang, ini tolong selesaikan. baik. Aku saja. Manager Song, biar aku saja. Urusan kecil ini aku saja yang urus, kamu kenali dulu tempat kerjamu. Kalau begitu aku cari kerjaan sendiri, kalau tidak gaji ini. Bukannya dapat gratis? Aku yang bereskan. Aku saja. Su Xiaoli, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku datang untuk bekerja. Su Xiaoli, kalau tidak salah ingat. SMA saja tidak lulus, kamu pantas kerja di sini. Kamu kesini jadi tukang bersih-bersih ya? Aku bukan tukang bersih-bersih. Kamu dicampakkan oleh Lin Yu itu. Sekarang cari tukang bersih-bersih jadi pacar gelap. Kamu pikir dengan begini bisa menyusup ke Grab Su? Bisa jadi dia bahkan tidak memenuhi syarat jadi tukang bersih-bersih. Ha. Wuda Su Ling Xiao. Kalian ngomong apa sih? Manager Song. Kenapa kamu di sini? Mungut sampah ya? Aku tidak boleh mungut sampah? Kalau aku tidak mungut sampah, aku tidak akan tahu kalian berdua. Masih mau kerja tidak? Perusahaan memberi gaji gratis ya? Manager Song biasanya baik hati, kenapa tiba-tiba marah? Pasti Su Xiaoli yang bikin Manager Song marah. Su Xiaoli, kamu kerja sebagai tukang bersih-bersih ya? Ini kan cuma urusan kecil. Kamu saja tidak bisa menyelesaikannya. Lihat. Kamu bikin Manager Song marah. Aku akan usir dia keluar. Pergi. Diam kamu. Dia asistenku, berani kamu. Bicara senaknya di sini. Masih mau kerja tidak? Manager, dia benar asistenmu? Tentu. Nona Su adalah asisten baru yang aku rekrut. Perhatikan cara bicara kalian. Benar, aku masuk dengan mengirim lamaran. Manager Song, kamu tidak tahu sebelum jadi manager. Dia ibu rumah tangga selama 3 tahun, selain urusan rumah tangga. Tidak bisa apa-apa, cuma sampah, kamu rekrut dia. Sama saja merekrut beban. Manager Song, aku bisa buktikan. Samuel Yang Dagetakin Jiao Jiao ITU benar. Ini Su Xiaoli. Aku bahkan kenal mantan suaminya. Wanita ini. Selain beruntung sedikit, dia cuma beban. Manager Song. Perusahaan kita. Emang gak perlu merekrut dia? Aku nggak bisa, tapi aku bisa belajar. Ibu rumah tangga, jangan-jangan istri bos perusahaannya? Cuma pengen coba-coba hidup biasa. Jangan bilang, makin dilihat makin familiar. Dia ternyata di berita. Istri gelapnya bos Fu. Apa? Itu wanita nikah kedua, maksudnya kamu. Su Xiaoli, kamu beneran sama Fu Hanchen? Kami udah menikah. Dia pacarnya Fu Hancheng. Keluarga Fu kan nggak ngizinin dia masuk, ya kan? Berani banget ngomong udah menikah. Baju branded Samuel. Habis banyak tuh ya? Jangan bilang, ini semua dibeliin bos Fu ya? Bukan, ini pembantu rumahku yang beliin. Buset, pura-puranya keren banget. Tahu nggak bakal diterima di keluarga Fu? Beli barang KW buat sok kayak nyonya kaya. Baju yang penting bisa dipakai. Ngapain peduli asli atau palsu? Dibilang nggak level, emang bener. Di kalangan atas. Baju dan tas itu gengsi. Kamu keluar pakai barang KW, itu sama aja. Mempermalukan Fu Hancheng. Aku juga nggak tahu. Kalau ini barang replika. Ayo lihat tas Hermesnya. Mirip banget sama yang asli. Aku scan dulu. Buyer tahu harganya. Puluhan juta.
Ternyata tasnya asli. Masa sih? Hermes model terbaru, buset, beneran 300 juta. Su Xiaoli, kamu rampok ban ya? 300 juta. Kerja nggak becus, bisanya ngomongin orang. Nona Su pakai tas apa? Ngapain ikut campur? Tiap hari baca berita hoax. Otak udah rusak ya? Mending kerja yang bener. Jangan bilang gitu dong, dia udah jadi nyonya kaya. Masih aja rebut rezeki kita, setuju kan? Kayaknya Fu Hancheng juga jijik. Kamu lucu banget, sampai nggak boleh masuk perusahaan sendiri. Takut karyawan tahu kalau istri direktur itu sampah, ya? Hanjeng bukan orang seperti itu. Kalau dia bukan orang seperti itu, kenapa kamu masih muncul di depan umum? Fu Hancheng tidak mungkin. Jangan-jangan kamu yang menafkahinya? Aku. Dia cuma wanita yang diusir dari keluarga Fu. Su Xiaoli, kamu tamat. Ya ampun, si nenek moyang ini kok datang juga? Nona Su ini sudah menghina berapa orang sih? Kepala Su, bagaimana kamu tahu? Ibu Fu sendiri yang telepon bilang, dia tidak akan membiarkan wanita seperti ini masuk keluarga Fu. Kamu pikir ini bohong? Sudah kubilang dia tidak cocok dengan bos Fu. Seluruh perusahaan tahu. Kepala Su, kamu dan bos Fu. Loyang sepeseng sejak Castle. Kapan giliran? Si imut Su Xiaoli ini? Aku benar-benar gak kuat. Manager Song. Kamu terlalu sopan. Ke semua orang juga begitu? Daystar kurang ajar. Kepala Su kami. Itu cucu ketua direksi. Manager Song, kayaknya kamu nggak butuh asisten. Serahkan dia padaku. Enggak ini. Sudah diputuskan. Mulai sekarang dia asistenku. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, kalian bisa menyerahkan tugas-tugas kecil padanya. Lagi pula dia sudah jadi ibu rumah tangga 3 tahun. Urusan kayak gini, sudah ahlinya. Boleh juga. Lagi pula urusan pekerjaan aku nggak paham. Sekretaris Chen bakal membunuhku kalau tahu. Ini benar-benar gak bisa. Kenapa nggak bisa? Aku. Paling-paling semua masalah aku yang tanggung. Manager Song, jangan-jangan kamu naksir dia? Kan kamu sudah punya istri. Nggak ada. Kami bersih. Ya sudah. Terserah kamu saja. Paling tidak kamu tahu diri. Kepala, kamu begitu mudah. Melepaskan Su Xiaoli? Nggak dihabisi? Aku bukan marga Su. Kepala, ada rencana apa? Memang kepala yang jago. Sungguh keterlaluan. Su Ningshui, berani sekali. Kalau bukan karena ayahnya dulu mengemudi dalam keadaan lelah, orang tua Xiaoli juga pasti tidak akan absen. Xiaoli juga tidak akan hilang. Kami dengan tulus membiayainya sampai lulus kuliah. Mengatur pekerjaan untuknya di perusahaan, dia masih berani berhayal. Menjadi penerus keluarga Su, mimpi di siang bolong. Benar. Kamu masih berani bicara. Dulu kalau bukan karena kamu yang baik hati, bilang dia kasihan. Memaksa menampungnya, sampai semua orang mengira. Dia adalah cucu perempuanmu, sekarang begini. Menginjak-injak cucu perempuan kandung kita. Salahku, salahku. Pokoknya aku tidak peduli, kamu harus urus sendiri. Siap. Nyonya Direktur, tolong kamu ke lantai bawah. Ke lantai bawah, jadi saksi, ke lantai bawah, bantu aku pesan kopi. Semua kembali kerja. Masih kopi, latte. Mau minum beli sendiri. Manager Song, kamu ini. Tunjangan karyawan baru masuk, belum familiar dengan pekerjaan. Ini semua pekerjaanku. Perusahaan kita, tunjangan karyawannya sangat baik. Tentu saja. Kamu main ini. Ini juga dianggap kerja. Ah, Masih bilang tidak ada apa-apa antara kalian. Manager Song, Kepala Su memanggilmu ke kantornya. Tahu. Kamu main dulu. Su Xiaoli, tanda tangani dokumen ini. apa ini? Ini dokumen pembelian barang perusahaan, buru-buru tanda tangan, kamu tanda tangan. Siapa Su Xiaoli? Dia. Siap.
Kamu si imut. Kenapa kamu pukul aku? Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri tahu. Kakak, aku benar-benar tidak tahu. Perempuan tidak tahu malu, berani menggoda suamiku. Tidak berani mengaku. Suamimu. Meneer Song, jangan bilang kalian berdua mirip suami istri. Istri. Kamu ngapain? Kamu selingkuh di perusahaan di belakangku. Kamu mau mati atau tidak mau hidup? Aduh istri, kamu salah sangka, aku mana mungkin selingkuh. Kalau baju siapa aja? Ini asisten saya. Bohong banget. Kamu kan manajer, kok enggak duduk di kantor manajer? Malah di luar bantu-bantu assistant. Bu Song, Anda salah sangka. Saya. Ini hari pertama kerja, jadi masih belum paham. Meneer Song lagi ngajarin saya. Berani-beraninya kamu mukulin dia. Dasar jalan. Memang pantas dipukul. Busong, jangan marah. Su Zaili. Memang terkenal jadi jalang. Suka merayu lelaki. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal. Mata yang mana? Yang lihat saya orang? Dua mata saya lihat. Kamu tahu enggak? Dia baru aja cerai, langsung bermesraan sama lelaki lain. Dia bahkan merebut tunangan saya. Fuhannya kapan? Jadi tunanganmu? Semua orang tahu dia ditunangkan sama keluarga Su. Kalau bukan tunangan saya, emangnya tunanganmu? Langsung cari ganti. Nikah sama orang kaya lain. Tapi enggak diterima. Sekarang, mulai merayu Meneer Song. Dasar jalan. Hari ini gua gebukin lu. Hari ini sial banget ah. Itu berita bohong. Dari mana tahu bohong? Lu lihat sendiri? Kamu. Bilang. Aku nggak lihat, tapi beritanya emang bohong. Kami berdua bersih. Kalau nggak percaya. Cek CCTV. Dasar otak udah tembleng. Model lu buta. Suning Shua, denggernya. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Kalau masih asal ngomong, enggak ada yang bisa nolongin lu. Gue segitu hebatnya ya? Sampai enggak bisa dilawan. Waduh, sekarang saya takut banget, Busong. Kayaknya Meneer Song sudah dibutakan sama si jalang ini. Dasar jalan. Kalau enggak dihajar sekarang, nanti berapa banyak lagi yang jadi korban. Dasar jalan. Hari ini gue bakal telanjangin lu dan lempar ke jalan. Biar lu tahu. Apa itu malu? Gan, sayang. Cepat lari, Nona Su. Terima kasih. Maaf ya, bro. Gue buru-buru nih. Siapa kakakmu? Kenapa kamu di sini? Honchung Boss Fu. Bos Fu sendiri terlalu tampan. Tapi bagaimana dia bisa tertarik pada wanita seperti ini? Apa mungkin? Orang champion aja buta dan bodoh. Nah, si imut ini. Kemampuan menggoda sangat hebat. Lebih baik jauhi dia. Jangan bicara lagi, dia adalah mantan Nona Su. Apa yang tidak bisa dikatakan? Kamu bilang dia imut? Aku tidak melihatnya, kamu juga menggoda orang. Jangan dengarkan omongannya, Nona Su. Bukan tipe orang seperti itu. Hari ini dia menggoda suamiku dan juga suaminya itu. Fu apa kota itu? Buta matanya. Menikah dengan si imut ini. Kamu diam saja, fitnah dengan mulutmu. Selain kebenaran membuat pula. Kamu di depan bos Fu. Mengadu domba hubungan suami istri mereka. Apa maumu? Dia adalah Fu apa kota itu. Aku adalah Su Xiaoli yang kamu sebutkan. Suami yang buta, Fu Han Cheng. Presiden grup Fu. Bos Fu, hanya saja istriku tidak mengerti. Jangan anggap serius dengannya. Kenapa kamu datang? Kebetulan ada sedikit kerjasama dengan perusahaanmu, datang melihat. Sekalian melihat istriku, tidak menyangka. Kalian begini memperlakukan karyawan baru? Mengambil foto seperti itu, siapa yang tidak salah paham? Bisik-bisik apa? Foto apa? Karyawan perusahaan mereka mengirimkannya padaku. Camel Hate. Ini membuatku harus datang menangkap basah. Siapa yang mengirimkan ini padamu? Sepertinya namanya Wude. Karyawan yang tidak bekerja dengan benar, hanya mengadu domba. Kalian juga mempertahankannya? Aku benar-benar terkejut. Wuda? Di mana Wuda? Manager Song. Aku hanya bercanda. Candaan seperti ini bisa sembarangan dilakukan? Sekarang aku beritahu kamu. Kamu dipecat, sekarang segera pergi. Kakak Han Cheng, kamu juga jangan marah. Siapa yang menyuruh Su Xiaoli? Menggunakan koneksi grup Fu. Masih berhubungan tidak jelas dengan Meneer Song. Aku masuk lewat pintu belakang. Aku melamar lewat resume. Lagi pula, kalian yang meneleponku untuk bekerja di sini. Resume.
Tunjukkan resume dia padaku. Ini disebut resume? Sanggup memelukan. Kalau aku jadi kamu, aku akan melompat dari sini. Kalau begitu, tolong saja. Kakak Han Cheng, kamu bercanda ya? Ini lantai 50. Bukannya kamu yang mulai bercanda denganku? Aku menasihati semua yang hadir di sini. Su Xiaoli adalah istriku. Hubungan kami baik. Aku tidak ingin ada rumor lagi. Keluar dari mulut kalian. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Pasti, pasti. Kakak Han Cheng, kamu tidak bisa bersama wanita seperti ini. Dia sudah menghancurkan kerjasama antara keluarga Su dan Fu. Aku menghancurkan kerjasama Su dan Fu? Tuduhanmu semakin besar. Apa kemampuanku sampai segitu? Aku punya kemampuan itu. Kamu masih berani ketawa? Bahkan berani pamer cinta di depanku. Kakak Han Cheng, dia sudah membuat kesalahan besar. Dia dengan sembarangan menandatangani kontrak kerjasama antara grup Fu dan grup Su. Kontrak itu bermasalah, menyebabkan kerugian finansial besar bagi kedua keluarga. Nona Seu, kapan kamu menandatangani kontrak itu? Bukannya aku yang bertanggung jawab atas kontrak ini? Aku. Ini dokumen pembelian barang perusahaan, perlu segera ditandatangani. Tolong tanda tangani. Sudah. Jadi, saat kamu ke kantornya, Su Lingjao bilang itu apa? Dokumen pembelian biasa, dia minta aku tanda tangani. Dokumen pembelian APA? Itu kontrak bernilai miliaran. Dokumen yang kamu tanda tangani, nilainya kurang 2 nol. Kamu sendiri yang menyuruhku tanda tangan. Kurang 2 nol dari miliar jadi juta. Di mana ini? Miliar jadi juta? Bagaimana solusinya? Director. Jangan salahkan aku. Aku bilang tunggu Menersong yang tanda tangan. Kamu yang memaksa tanda tangan. Aku tidak. Kamu bilang itu dokumen biasa, makanya aku tanda tangan. Aku baru saja tanda tangan, masih bisa dibatalkan kan? Kamu masih ingin cuci tangan? Tanda tangan akhir itu milikmu. Jelas-jelas kamu yang menandatanganinya. Nona Su, jangan panik. Aku akan menelepon. Hari ini, apakah ada kontrak dari grup Fu yang sudah diserahkan? Ya, kontrak ini bermasalah, perlu dikembalikan. APA, Masih bisa ditarik kembali, Menersong? sudah terlambat. Proses penandatanganan sudah selesai. Apakah perusahaanmu tidak akan bangkrut karena aku? Kamu tinggal menunggu masuk penjara saja. Dia adalah penjahat yang merugikan keluarga Su dan Fu. Meskipun kamu tidak mempermasalahkannya, keluarga Su tidak akan membiarkannya. Lagi pula, kamu dan keluarga Su jelas masih punya janji pernikahan. Bagaimana bisa janji pernikahan belum dibatalkan, sudah menikah dengan wanita lain? Kamu benar-benar punya janji pernikahan dengannya? Ini agak rumit, nanti akan kujelaskan padamu. Baiklah. Bos Fu membatalkan janji pernikahan dengan keluarga Su. Apakah ini akan mempengaruhi kerjasama kedua perusahaan kita? Presiden grup Fu membatalkan pernikahan dan menikah dengan wanita tanpa latar belakang keluarga. Tanpa latar belakang, pernikahan ini jika terbongkar, pasti akan mempengaruhi saham grup Fu. Kakek tidak akan membiarkanmu. Kamu terlalu banyak berpikir, grup Fu tidak pernah. Karena janji pernikahan dengan keluarga Su, baru bisa berkembang. Dan juga tidak akan bangkrut karena hal kecil seperti ini. Baik, meskipun kamu bisa menyelamatkan grup Fu, ayah dan ibumu tidak akan mengizinkanmu menikahi wanita seperti ini. Berita hari ini ramai dibicarakan, kamu tidak lihat? Aku lihat, makanya aku datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Menuntut pertanggungjawaban apa? Berita trending hari ini, kamu yang beli, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Membuat rumor jahat, memanipulasi opini publik, surat pengacaramu. Sudah dalam perjalanan. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Perusahaan hiburan itu hari ini dibeli oleh grup Fu. Sebagai bos, tentu saja berhak tahu informasi pelapor. Kakak Han Cheng, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku melakukan semua ini untukmu, aku mencintaimu. Kakak Han Cheng. Kalau begitu, aku juga melakukannya untukmu. Agar kamu bisa masuk dan berubah dengan baik. Aku cucu ketua direksi, jika kamu memperlakukanku seperti ini. Kakekku tidak akan membiarkanmu. Ketua Direksi, Sekretaris Chen. Kakek, Manajer dari Departemen Penjualan Properti. Kamu adalah sekretaris direktur ya? Ya, Muda dan berbakat. Anda adalah Pak Su itu. waktu itu, saya sedang menyamar, soalnya. Orang dengan status seperti saya. Saya mengerti, orang penting kan, tidak suka muncul di depan orang lain. Kamu memang mengerti saya. Dasar Su Shaoli. Kamu bahkan merayu kakek saya.
Tidak tahu malu. Kamu berani memukul saya? Memang kamu yang saya pukul. Kakek, jangan sampai tertipu oleh si manis ini. Nenek pasti senang kalau tahu kamu bersamanya. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana nenek bisa setuju kamu berkumpul dengan wanita seperti ini? Pelajaranmu masuk ke perut anjing, isi kepalamu. Hanya memikirkan hal-hal kotor. Kakek, Sudah, saya baik hati membiayai sekolahmu, mempekerjakanmu di perusahaan. Lihatlah apa yang kamu lakukan, berbuat hal kacau seperti ini. jelas-jelas dia. Hari ini dia menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kenapa kamu tidak menghukumnya malah memukul saya? Dia baru saja datang ke perusahaan, kerugian apa yang bisa dia sebabkan? Hari ini kontrak proyek miliaran antara keluarga Su dan Fu. Ada kesalahan nominal, saya belum sempat mengubahnya. Sudah ditandatangani olehnya, kerugian ratusan miliar ini. Bukankah seharusnya dia yang bertanggung jawab? Kerugian ini seharusnya kamu yang tanggung. Kamu malah menuduh orang lain, memfitnah orang baik. Jelas-jelas dia yang menandatangani, bagaimana saya memfitnahnya? Sekretaris Chen, kamu tidak punya bukti. Bagaimana bisa menuduh saya? Memang, saya melihat sendiri Su Xiaoli yang menandatanganinya. Yang kamu maksud, dokumen ini ya. Ini dia, di sini ada tanda tangan saya. Saya sudah menyerahkannya. Kenapa ada di kamu? Tanda tangan seperti ini, kamu malah bangga. Nanti saya pulang, akan berlatih dengan baik. Mengaku sendiri. Kakek, dengar penjelasan saya. Semua ini dia. Semua ini ide Su Lingjao. Tidak ada hubungannya dengan saya, Mener Su. Jelas-jelas kamu. Diam, kamu yang menghasut saya. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kamu cari cara untuk membuat Su Xiaoli. Jangan tanggani kontrak ITU. Jika kerjasama antara kedua keluarga. Karena dia menghancurkannya. Coba tebak, apakah mereka akan membiarkannya? Untang Ada Chin Yuan, kalau tidak. Kerugian Su dan Fu. Kamu bisa bayar? Aku hanya ingin mengusir Su Xiaoli, dan... Lagi pula keluarga Su dan Fu adalah keluarga lama, masih bisa diperbaiki. Bisnis seperti medan perang, tidak bisa main-main. Orang ini, intinya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu juga. Chen Yuan, serahkan bukti ke polisi. Kakek, maafkan aku kali ini. Biasanya kamu memakai nama keluarga Su. Berbuat semena-mena di luar, aku tutup mata. Tapi kamu malah semakin menjadi. Benar-benar merasa diri penting. Kamu bisa menyesal di penjara. Ayo, bawa dia. Aku tidak bisa masuk penjara. Kakek, aku. Hidupku akan hancur. Aku juga keluarga Su, hancur. Aku juga keluarga Su. Aku satu-satunya cucu perempuanmu. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Keluarga Su hanya membantumu selama bertahun-tahun kamu. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Apalagi, aku sudah menemukan cucu perempuan kandungku. 3 hari lagi. Aku akan mengadakan pesta perkenalan, memperkenalkan kukuku ke dunia. Bawa kedua orang ini ke kantor polisi. Ya. Kakek, dengarkan aku. Kakek, Selamat, kakek. Kamu menemukan cucu kandungmu. Bodoh. Akhirnya pekerjaan ini terselamatkan. Nanti kamu juga datang. Aku juga bisa datang. Tentu saja nanti. Suruh Han Cheng mengantarmu. Pasti. berita besar. Putri yang hilang bertahun-tahun, Grup Su, akan mengadakan pesta perkenalan dan mengumumkan identitas Nona Su. Siapa giliran berikutnya? Lanjutkan. Kamu tidak adil, susah-susah menemukan cucu perempuan. Tidak dibawa dulu untuk diperlihatkan. Benar. Cucu kami tidak beruntung, tidak bisa menikahi cucumu. Tidak juga diperlihatkan, kenapa buru-buru? Di pesta perkenalan nanti bisa langsung bertemu. Bagaimana tidak buru-buru? Langsung, besok. Ada lelang barang antik, bawa dia ke sini, ini. Bisa juga, sekalian biarkan Xiaoli. Tamba Penggalaman. Kalau begitu, besok suruh Xiao Fu bawa dia ke sana. Baik, sudah disepakati. 6 bulatan, menang. Ya baik, aku akan bawa dia ke sana. Besok ikut aku ke acara lelang barang antik. Baik, Ayo tidur. kita benar-benar tidur sekamar? Jangan-jangan kamu mau tidur terpisah denganku? Nggak juga sih. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Beli beberapa baju yang pas buat kamu. Coba dulu. Hem,
Cantik. Bungkus. Baik, Tuan Fu. Nggak cantik ya? Bungkus semuanya. Baik, Tuan Fu. Ini nggak kebanyakan? Nggak banyak. Kamu masih harus ikut aku ke banyak acara penting nanti. Baju segini mana cukup? Aku keluar dulu terima telepon. Kamu coba beberapa set lagi. Bebas pakai. Oh. Jangan-jangan seperti di sinetron, ikut berbagai pesta minuman? Su Xiaoli ini. Entah main apa, sampai bikin anakku tergila-gila. Rumah pun gak pulang. Jangan sampai kutemui dia, kalau tidak. Su Xiaoli. Kamu kenal aku? Aku Ibu Hancheng. Halo, Tante. Jangan panggil aku tante, aku gak beruntung. Tante, apa ada salah paham antara kita? Kamu pembunuh Ning Shui. Tante, aku nggak sakiti dia, Anda salah paham. Berani sekali kamu membantah, kalau bukan kamu. Ning Shui mana mungkin masuk penjara? Kamu berani beraninya merayu aku. Aku nggak merayu dia. Kartu di tanganmu dari mana? Aha, berdasarkan apa kamu belanja di sini? Ternyata mencuri. Kartu keluarga Fu? Aku nggak mencuri. Ini kan kartu eksklusif anakku, selain dia. Tidak ada yang punya kartu ini. Kalau bukan kamu yang mencurinya, siapa lagi? Han Cheng yang memberikannya padaku. Ini juga dia yang membelikan untukmu. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia saat dia kembali. Tidak mungkin. Anak nakal ini tidak pernah membalikan opininya sebanyak pakaian ini. Jujur saja, dari mana kamu dapat kartu ini? Benar-benar Han Cheng yang memberikannya padaku. Kalau tidak percaya, tanya mereka. Kalian, kemari. Katakan, siapa yang memberinya kartu ini? Memeng. Tuan Fu yang memberikannya pada Nyonya Fu. Nyonya Fu. Siapa yang mengizinkan kalian memanggilnya Nyonya Fu? Wanita ini tidak tahu diri. Lepaskan bejamu sekarang. Aku tidak mengizinkanmu menghabiskan uang keluarga Fu. Nyonya Fu susah. Kalian sudah menikah? Anak nakal ini berani menikah diam-diam. Aku akan tanya dia. Ibu. Kenapa ibu datang? Aku yang harus tanya, kenapa memberi kartu pada orang ini? Ini kartu eksklusifmu, bagaimana bisa sembarangan? Memberikannya pada orang luar? Xiaoli bukan orang luar. Kami sudah menikah. Dia istriku. Kamu tidak memberitahu mereka? Sudah, tapi Bibi tidak percaya padaku. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang seperti ini? Kau ingin membunuhku? Xiaoli sangat baik. Baik APA, dia hanya wanita yang sudah bercerai. Kenapa kamu memilih wanita bekas? Tidak mau memilih Ning Sui? Terserah ibu berkata apa, kami sudah menikah. Xiaoli adalah istriku. Baiklah. Aku ingin lihat seberapa baik dia. Nona Su, kamu lulusan universitas mana? Aku tidak kuliah. Lulusan SMA. Sebenarnya, tepatnya, tidak menyelesaikan kelas 3 SMA. Lulusan SMP. Di masyarakat sekarang, di mana-mana. Sarjana, itu syarat minimal. Aku tidak minta lulusan 985, tapi kamu bahkan tidak lulus SMA. Kamu tahu Han Cheng kami? Dia lulusan Oxford University di luar negeri. Bagaimana kamu bisa cocok dengan Han Cheng kami? Ibu. Pendidikan bukan segalanya dalam diri seseorang. Fu Han Cheng, kamu mau bikin aku mati kesel ya? Santai aja, siapa tahu dia punya kelebihan lain. Teres orang tuamu kerja APA? Aku nggak punya orang tua. APA? Yadam Piatu, Fu Han Cheng. Istri macam apa yang kamu cari ini? Bu, apa hubungannya? Aku hidup sama Xiaoli. Bukan sama orang tuanya. Kamu sebelumnya kerja apa? Aku sebelumnya jadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Ibu rumah tangga? Sudah pernah menikah juga? Fu Han Cheng, mana kamu butaya? Atau otak kamu kebanyakan jalan bang? Mau cari yang sudah cerai? Nikah kedua itu bagus, lebih berpengalaman. Dosa banget, yatim piatu, putus sekolah, belum lagi. Sudah cerai. Kalau ini sampai tersebar, keluarga Fu bakal jadi bahan tertawaan orang. Tante, meskipun aku belum pernah kerja sebelumnya, tapi sekarang aku kerja di grup Su. Sudah, gak usah bicara. Grup Su itu kan grup konglomerat. Paling berpengaruh di Shangjing. Han Cheng kita ini sudah berjuang bertahun-tahun. Baru bisa kerja sama stabil dengan mereka. Kamu dengan kondisi apa? Berani-beraninya mau kerja di grup Su? Aku beneran kerja di grup Su. Nggak percaya. Lihat. Kamu beneran kerja di grup Su? Kan aku bilang Xiaoli itu bagus. Bagus apanya?
Kerja di grup Su terus merasa hebat? Suning Shue, manajer di grup Su, cucu ketua direksi. Tapi malah masuk penjara karena desainnya. Bu, itu semua salah sendiri. Pantas dapat hukuman. Jangan salahkan Xiaoli. Kamu nggak usah bela dia. Selain kerjaan receh ini, dia punya apa? Nggak selevel, nggak cocok. Aku nggak setuju pernikahan ini. Tante, meskipun aku sekarang nggak punya apa-apa, tapi aku akan berusaha untuk sepadan dengan Han Cheng. Sebesar apapun usahamu, percuma saja. Ada orang yang lahir sudah di Roma. Kamu harus menerima takdir. Kamu dengan Han Cheng kita ini. Bagaikan langit dan bumi. Bu, jangan lanjutkan lagi. Menurutku Xiaoli itu baik. Kamu merasa dia baik, terus apa gunanya? Dia bahkan nggak punya mas kawin. Kita ini keluarga Fu. Istri keluarga Fu, mas kawinnya minimal harus ratusan juta. Masuk keluarga kaya memang susah ya. Siapa bilang dia nggak punya mas kawin? Kamu kan punya villa. Iya, Villa nomor 1 di Imperial Garden, harganya 1 miliar. Cukup buat mas kawin? Villa nomor 1 di Imperial Garden, ini harganya 1 miliar loh. Ini villa yang kamu beli buat cewek ini kan? Sengaja mau nipu aku ya? Mama, hal kayak gini, suruh orang cek aja, kan bisa ketahuan. Apa perlu aku bohongin kamu? Tetap nggak boleh. Dasar siluman rubah, kamu kasih apa? Sama anakku? aku mana sempat kasih dia obat. Aku baru cerai langsung nikah sama dia. Langsung sambung tanpa jeda. Aduh, kepalaku pusing banget. Dasar Solomon. Kamu mendekati Han Cheng kita. Kan cuma ngincar duitnya doang. Sebut angka. Angka apa? Berapa duit yang kamu mau biar ninggalin anakku? Ma, jangan pakai cara begitu. Xiaoli kan bukan orang yang sematerial itu. Apa aku lagi mimpi? Hal kayak gini bisa terjadi sama aku? Lihat tuh, lihat wajah serakahnya. Masih bilang, nggak ngincar duit keluarga Fu. Su Xiaoli. Punya aku yang jadi mesin ATM, masih kurang? Ini kan pertama kalinya aku ngalamin hal kayak gini. Aku terlalu senang, Tante. Uangnya nggak usah deh. Aku sekarang masih nggak butuh uang. Panggil apa tante? Panggil mama. Mama, Jangan panggil aku mama. Kamu yang jadi mama. Ini kan bikin hubungan keluarga jadi kacau. Aku kesel banget. Bertahun-tahun, aku udah perkenalin berapa banyak putri orang kaya ke kamu. Yang mana nggak kaya raya, eksekutif perusahaan ternama. Tapi kamu nggak mau lihat sekalipun. Sekarang tiba-tiba mau nikah sama cewek buta huruf yang udah pernah nikah ini. Aku kasih tau, Su Xiaoli, jangan pikir punya villa. Langsung bisa sejajar sama anakku. Kekayaan nggak sampai 10 miliar. Jangan harap bisa masuk keluarga kita. Kekayaan lebih dari 10 miliar. 10 miliar itu berapa? 20 miliar cukup? Villamu itu cuma worth 1 miliar doang. Kamu pikir beneran bisa keluarin 20 miliar? Kalau kamu bisa keluarin 20 miliar, aku akui kamu sebagai menantuku. Beneran? Aku orangnya selalu tepati janji. Kartu hitam naga agung. Bukankah ini kartu eksklusif Direktur Su? Bagaimana bisa ada di tanganmu? Mereka memberikannya bersamaan dengan villa ini. Di dalamnya ada 20 miliar, kalau tidak percaya. Ada di sertifikatnya. Kartu ini asli. Han Cheng, siapa sebenarnya dia? Aku ini Su Xiaoli. Siapa yang tahu? Berat, Bu. Xiaoli, marganya Su. Direktur Su akan mengadakan pesta pengakuan cucu 3 hari lagi, katanya. Dia menemukan cucu perempuannya yang hilang bertahun-tahun, dia tidak mungkin. Iya, mereka bahkan mengundangku. Jangan-jangan dia. Tante, benar ada 20 miliar di kartu ini? Kalau tidak percaya, aku akan tunjukkan sekarang. Tidak perlu, aku percaya padamu. Apa aku boleh masuk keluarga Fu sekarang? Boleh. Aku nanti pulang dan berdiskusi dengan ayahnya tentang pernikahan kalian. Sudah, Bu. Aku akan ajak Xiaoli dulu. Ke lelang, lain kali aku bawa dia pulang untuk bertemu ayah. Aku akan tunjukkan yang terbaik. Kalian anak muda bisa jalan-jalan dulu. Su Xiaoli, kenapa kamu di sini? Aku datang untuk acara penilaian harta. Kamu ikut acara penilaian harta? Matamu itu bukan cuma buat bernafas, tapi juga menilai harta ya? Ruo 11, kok bisa bilang begitu? Dia kan dekat dengan bos Fu. Mana bos Fumyu? Bukannya kamu kabur dengan bos Fu itu? Jangan, tipuan lagi? Kayaknya sih, 80% iya. Dia parkir mobil, sebentar lagi datang. Parkir mobil lagi, kayaknya kamu cuma gak bisa masuk. Nungguin orang di sini ya? Sayang, acara penilaian harta ini nggak bisa sembarangan masuk. Untuk masuk harus verifikasi sidik jari. Aku hampir lupa, kamu kan belum daftar sidik jari ya? Sidik jari. Sidik jari apa? Ini dia. Silakan masuk, anggota VIP yang terhormat. Su Xiaoli, lihat kan? Hanya pelanggan level VIP ke atas yang berhak masuk ke sana. Kalau tidak, akan dilempar keluar dengan kasar, seperti ITU. Cuma VIP doang, hebat apa? Ngapain lihat-lihat? Lihat lagi gue gebuk lo. Aku nggak punya, tapi suamiku punya, kan? Suamimu? Siapa tahu dia udah pergi duluan.
Kamu masih aja nungguin di sini, bodoh. Bukan orang kayak gitu, tapi ternyata dia tetap saja selingkuh. Su Xiaoli, selera lihat orangnya. Sangat buruk. Pengemis di pinggir jalan. Aja bisa dia anggap pria baik. Kenapa nggak masuk? Katanya ada verifikasi sidik jari. Aku kan belum pernah daftar. Terus kenapa? Coba aja. Bos Fu, kamu pikir semua orang kayak kamu? Su Xiaoli, nggak punya status kayak kamu. Jangan-jangan belum masuk. Langsung dilempar keluar. Kamu sendiri tahu kan? Malu banget kalau dilempar keluar. Mending kita pulang aja, yuk. Nggak dicoba? Mana tahu bisa. Jangan dekat. Iya, kan Bos Fu udah nyuruh kamu coba. Paling-paling cuma dilempar keluar. Aku akan bilang ke orang dalam, biar lemparnya pelan-pelan. Jangan takut, ada aku. Oke deh, nanti kalau aku dilempar keluar, kamu harus tangkap aku ya. Pasti aku tangkap. Kalau dia bisa masuk, aku, Tuan Qianfen, akan masuk dengan jalan jongkok. Kalau dia bisa masuk, aku akan masuk dengan berguling. Young Terramat, member VIP, Super Ultimate Supreme. VIP, Super Ultimate Supreme. Beneran ada member VIP Super Ultimate Supreme datang. Aku, member VIP Super Ultimate Supreme. Bodoh. Nggak mungkin. Mana mungkin dia ini? Member VIP Super Ultimate Supreme. Ini pasti mesinnya yang salah. Berani-beraninya. Tidak hormat ke member VIP Super Ultimate Supreme kami. Jangan pukul. Jangan pukul. Su Xiaoli, suruh mereka berhenti berantem. Ayo kita masuk. Apa? Barusan siapa yang bilang mau masuk jongkok? Aku masuk sambil berguling. Bos Fu, aku cuma bercanda. Iya, kami cuma bercanda. Mohon dimaafkan. Pasti tidak akan mempermasalahkannya. Aku ini orangnya pelit. Jangan, aku berguling. Jangan banyak bicara. Cepat berguling. Kalian benar-benar pandai memamerkan kelebihan. Su Xiaoli, kutunggu. Masuklah. Kamu Su Xiaoli? Iya, aku. Kalian siapa? Xiaoli, kamu tidak ingat? Kami adalah kakek dari 3 pemuda itu. Mereka pernah melamarmu. Kalian adalah kakek mereka? Wah, cantik sekali. Dari wajahnya saja sudah terlihat beruntung. Benar. Sayangnya, kamu akhirnya memilih Xiao Fu. Kalau Xiao Fu tidak baik padamu, datanglah padaku. Huyangku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bisa juga datang ke Xian kami. Xuan kami itu pria yang baik. Tenang saja. Aku akan baik pada Xiaoli. Sampah dianggap harta, dunia ini sudah terbalik. Su Xiaoli, hari ini adalah acara penilaian harta. Jangan-jangan kamu hanya datang sendiri? Harus bawa barang juga? Leku. Tidak bawa harta, bagaimana mau menilai harta? Bagaimana kalau kita pulang saja? Tunggu, tidak harus bawa harta untuk menilai harta. Benar. Menilai harta, kita bisa menilai harta orang lain juga. Intinya, menilai harta itu butuh mata yang tajam. Tapi, aku juga tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Begini saja di tempat ini. Kamu pilih satu benda, kita nilai bersama. Bukankah itu bisa? Di acara ini, semua adalah harta. Apapun yang terlihat, punya nilainya. Coba pilih, kita analisis bersama. Semua adalah harta. Kalau begitu aku pilih sembarangan. Aku lihat apa yang bisa dia temukan. Pilih saja. Xiaoli. Ya itu saja. Sebuah pohon besi jelek. Tanaman pot ini juga berharga, aku tidak percaya. Aku bilang Su Xiaoli, kamu tidak hanya miskin. Mata kamu juga buta,
tanaman pot jelek ini saja dianggap berharga. Benar-benar membuatku tertawa. Di sini banyak barang berharga. Kamu malah memilih tanaman pot jelek. Kamu memang punya selera. Tanaman pot jelek ini, kalau bisa dijual 10 yuan. Aku yang kalah. Sudah kubilang aku tidak bisa. Aku bilang, kamu lebih baik kembali bekerja di pabrik elektronik. Atau pulang saja mengurus anak, jangan keluar lagi. Memelukin, akara high class seperti ini. Tidak cocok untukmu. Xiaoli, pilihan yang bagus. Ah, Bukan aku yang bilang, Pak Su, kamu ini bermasalah. Tanaman pot jelek ini, apa bagusnya? Kamu pikir kami semua buta? Ini cuma. Tanaman pot jelek biasa, di mana-mana ada. Kalian berdua, benda tak berakal. Tanaman pot ini sengaja aku taruh di sini, menunggu orang yang berjodoh. Untuk mengenalinya. Kalian berdua, mata biasa. Pasti tidak bisa melihat kelebihannya. benar-benar ajaib seperti ini? Sudah kubilang tanaman pot ini, pasti ada rahasianya. Lihatlah kerajinan pot ini. Jujur saja, selama bertahun-tahun, kerajinan yang kulihat. Lebih banyak dari makananku, belum pernah lihat. Pot dengan kerajinan sebaik ini. Kenapa aku tidak melihatnya? Lihatlah kilau hitam pekat ini. Memancarkan warna-warni, ini sangat langka di dunia. Tanah untuk tanaman pot ini juga diambil dari bawah gunung berapi. Benarkan, Pak Meng? Untuk mendapatkan sedikit tanah vulkanik ini, sudah menghabiskan banyak tenaga dan sumber dayaku, baru dapat sedikit tanah yang bisa digunakan. Pot ini saja. Perkiraan konservatifku, setidaknya 10 juta. 10 juta? 10 juta bisa beli jutaan barang rongsokan seperti ini. Orang tua linglung ini. Aku merasa dia sedang ngawur. Hitam yang warna-warni. Kenapa aku tidak melihatnya? Juga tidak ada bau vulkanik. Jauh dari barang berhargaku, jangan kotori tanaman potku. Jauh ya jauh, siapa yang peduli? Lagi pula pohon ini bukan. Pohon besi jelek ini juga berharga? Kalau tidak, kenapa kamu? Buta. Semua orang tahu, pohon besi ini umurnya panjang, benar. Usia pohon ini hampir mencapai lebih dari 200 tahun. Dan lagi, pohon besi ini, seluruh tubuhnya adalah harta. Daunnya bisa menghentikan darah, menghilangkan memar, menetralkan racun, dan meredakan sakit. Bunga, biji, dan akarnya sangat berkhasiat untuk ginjal. Apalagi, pohon besi ini usianya sudah lebih dari 200 tahun. Nilai obatnya jauh lebih dari ini, benar-benar benar. Aku benar-benar pernah dengar ini. Omong kosong seperti benar. Dan aku prediksi, pohon besi ini sebentar lagi akan berbunga untuk terakhir kalinya, dan ini akan menjadi yang paling berharga. Bagus sekali, Pasu. Semuanya. Di dalam pot ini masih ada misteri, sampai sekarang. Belum ada yang bisa menemukannya. Masih ada misteri? Jangan-jangan kau bilang batu di pot ini juga ada sesuatu? Hahaha, anak muda, tepat sekali, memang batu-batu ini. Tuan-tuan, batu-batu ini bukan batu biasa. Ini adalah batu-batu pilihan dari Gua Tambang Gunung Utara Shangjing. Pantasan aku lihat ada cahaya hijaunya. Gua Tambang Gunung Utara. Memang tidak salah jamuan harta keluarga Su, benar-benar mewah. Datang ke sini hari, ini benar-benar menambah wawasan. Lalu, Orang berambat panjang berwawasan pendek. Gua Tambang Gunung Utara adalah tambang nomor 1 yang selalu menghasilkan batu giok kaisar. Satu batu saja sulit didapat, di sini ada begitu banyak. Pasti bisa dapat banyak giok. Perkiraan konservatif, pot ini bernilai 50 juta. 50 juta. 50 juta. Kau benar-benar bisa mengada-ada. Aku tidak percaya. Benar-benar bernilai segitu. Aku tawar 50 juta, pohon ini aku ambil. Sekretaris Chen benar-benar tajam. Sekretaris Chen. Ini 50 juta, bukan 5.000, loh. Barang yang disukai Nona Su pasti tidak buruk. Sekretaris Chen, kau sudah yakin? Ini 50 juta, kau pikir aku kekurangan uang? Benarkah bernilai segitu? Minimal 50 juta, tunggu aku ambil biji di atasnya. Keluar giok, langsung balik modal, ya. Benar-benar kau duluan, cuma aku sekarang. Dana tidak cukup, kalau tidak pasti aku ambil, aduh. Jangan kau saja, aku hari ini cuma bawa 10 juta. Sekretaris Chen sudah duluan. Bagaimana kalau kita juga? Tunggu sebentar, tanaman pot ini, aku yang ambil. Jangan-jangan mereka ku mau bohong. Biji dari tambang Beishan, 50 juta sudah murah.
Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tapi, Tanaman pot ini pasti jadi milikku. Gesek kartu. Sekretaris Chen, maaf, aku duluan. Kamu. Baiklah, aku mengalah. Hadirin, selamat kepada Tuan Chen dapakan harta karun. Pelayan. Enterkan harta Tuan Chen pulang. Hahaha, Xiaoli. Ini untukmu. Kakek Su, ini apa? Laba bersih 50 juta, ada kontribusimu. Kita bagi 2. Laba bersih? Ayah, Bukannya tanaman pot itu sangat berharga? Pot kerajinan tanah vulkanik. hahaha, itu cuma karangan orang tua ini. Lalu nilai medisnya? Baka di Baidu. Batu giok kaisar. Yang ini beneran, dari tambang Beishan. Sisa bahan tambang, tapi aku cuma. Asal taruh saja. Waduh, ternyata begitu, aku kira. Aku benar-benar jeli melihat mutiara. Bodoh. NAK. Kamu ngapain lihat tanaman pot jelek ini? Ayah. Ini bukan pohon besi biasa. Ini pohon besi hampir 200 tahun, dan punya nilai medis tinggi. Pohon besi jelek begini, kamu bisa lihat. Banyak nilai, padahal sebenarnya itu tidak penting. Yang penting, batu kerikil di pot ini dari tambang Beishan. Dikeluarkan, tenang, sudah kusuruh orang buka. Sebentar lagi bisa keluar giok. Tuan, katanya ini cuma batu biasa. Nggak bisa dibuka. Masa sih? Ini kan kubeli 50 juta. Biji tambang, kok jadi batu biasa? Sayang, kamu habiskan 50 juta buat barang jelek begini? Ayah, dengar dulu ini. Keluarga kita bakal bangkrut karena kamu. Pergi ke pesta keluarga Su, cari uang kembali. Direktur Su benar-benar temukan cucu kandungnya? Benar sekali, ayahku bahkan sudah menyiapkan hadiah mewah. Jetong sendiri, untuk memberi selamat. Betul. Balai jamuan ini milik keluarga Kian. Direktur sudah mencari cucu perempuannya bertahun-tahun. Sepertinya, dia sangat menghargainya. Kedepannya, grup Su akan menjadi miliknya. Keluarga Qian harus menjaga hubungan baik dengannya. Xiao Fan, kamu harus memenangkan hati Nona Su ya. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menggoda Nona Su. Bukannya ada Wen Ruo 11? Wen Ruo 11 sebaik apapun, tidak bisa menandingi kekayaan keluarga Su. Mikarin APA? Aku penasaran, siapa si Nona Su ini? Su Xiaoli juga marga Su, aku kira. Su Xiaoli hanya gadis imut. Mana mungkin dia putri grup Su? Gadis imut itu bahkan menipuku 50 juta. Jangan sampai aku bertemu dengannya, kalau tidak. Su Xiaoli, dasar nenek tua. Hari ini aku akan menghajarmu. Tenang. Tuan Qian, ada apa denganmu? Berani-beraninya kamu tanya. Kamu menjual pot tanaman sampah. Dan menipuku 50 juta. Bukannya itu atas kemauanmu sendiri? Apa? Xiaoli, kami mengancammu dengan pisau. Untuk membelinya? Salahkan dirimu sendiri yang bodoh, tergiur biji itu. Betul. Saatnya Kamu. Su Xiaoli. Jangan kira hanya karena grup Su memberimu villa dan bilang beberapa pujian pada Direktur Su, kamu langsung sukses. Aku beritahu kamu, hari ini Direktur Su akan mengakui cucu perempuannya di depan umum. Lihat saja nanti bagaimana kamu mencoba menjilat. Jadi kamu Su Xiaoli? Kamu yang menipu anakku 50 juta? Cantik sih, tapi kok tega? Melakukan penipuan? Cepat kembalikan uangnya, kalau tidak aku jual kamu ke Kaili. Jauhkan tangan kotormu. Fu Hancheng. Orang lain takut padamu. Aku tidak takut padamu. Ini bukan wilayahmu. Oh iya. Kamu membatalkan pernikahan dengan keluarga Su. Menikahi si imut ini ya. Tunggu sampai anakku menikahi cucu Direktur Su. Kilyarga kira. Belum tentu siapa yang lebih imut. Jaga baik-baik wanita kamu, siapa tahu suatu hari nanti dia sudah diranjang orang lain. Jaga mulutmu. Bos Fu, sudah marah ya? Dia kan cuma sepatu bekas, ditambah satu orang menginjak. Apa bedanya? Nenek San, kenapa Anda datang? Hari ini Anda cantik sekali. Tentu saja, penampilan itu penting. Dasar nenek tua, berani memukulku.
Bicara sembarangan, pantas dipukul. Dengan anakmu, mau menikahi cucu direktur? Katak ingin memakan angsa. Bukan, Bu. Siapa kamu? Ini bukan cucumu. Kenapa kamu heboh? Nenek tua ini cuma pembantu di keluarga Su Xiaoli. Pantasan, ternyata anjing peliharaan. Tidak tega melihat majikannya dihina. Oh, sekali. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading, Chen Yuan. Nyonya, jangan biarkan orang-orang ini masuk, Sekretaris Chen. Kenapa kamu nurut sama nenek tua ini? Kamu gila ya? Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Cuma nenek tua, bukan ibumu kan? Aku bapakmu, Satpam, usir mereka. Jangan biarkan masuk ke pesta. Baik juga kamu Chen Yuan. Aku akan membuatmu menyesal. Ayah, Xiaoli, kamu sekarang lagi. Awas kamu. Nenek San, kenapa Anda datang hari ini? Nanti kamu akan tahu, ayo masuk. Ayo. Kamu mau apa? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu juga ingin menikahi cucu direktur? Tentu saja aku mau. Siapa yang tidak mau? Masalahnya, sekarang kita tidak bisa masuk. Kamu ini. Kamu mau apa? Kamu tidak mungkin ingin menyamar seperti mereka, kan? Aku beritahu kamu, aku punya prinsip. Sowol babil. Aku sedang melepasnya, jangan buru-buru. Kamu duduk di sini. Nenek San, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Lagi kerja paruh waktu? Sebentar lagi kamu akan tahu, aku masih ada urusan. Kalian duduk dulu ya. Di mana cucu perempuan ketua direksi? Jangan buru-buru, aku sedang mencari. Di sana. Putri yang cantik ini, izinkan aku untuk mempersembahkan hadiah paling berhargaku. Kalian siapa? Su Xiaoli, kenapa kamu lagi? Kenapa di mana-mana ada kamu, Su Xiaoli? Kamu siapa sih? Kamu duduk di sini? Wah, dari mana datangnya waria ini? Kamu yang waria. Keluargamu semua waria. Kalian berdua, kenapa masuk dengan pakaian seperti ini? Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kalian menyuruh satpam, menghalangi kami masuk. Kami sampai harus menyamar seperti ini? Itu karena kamu tidak sopan, suka memaki orang. Apa hubungannya dengan aku? Su Xiaoli, kamu benar-benar pembawa sial. Bertemu denganmu, aku benar-benar sial 7 turunan. Kamu masih berani duduk di kursi ini? Kamu tahu, ini kursi siapa? Di kursi ini tidak ada nama. Kenapa aku tidak boleh duduk? Ini adalah kursi cucu perempuan ketua direksi. Aku tidak tahu ini kursinya. Sudah terlambat, Su Xiaoli. Kamu sudah tamat. Tunggu saja sampai ketua direksi mengusir kamu. Kamu duduk di sini. Fu Hanqing, Jian Gongkira. Kamu kaya itu hebat. Sekaya apapun kamu. Apakah bisa menyaingi kekayaan ketua Su, orang terkaya? Lihatlah kalian, tulang-tulang kecil yang lucu ini. Apakah bisa menahan amarah ketua direksi? Nanti villa, uangmu semua akan disita. Lihat kamu masih sombong. Tidak bisa. Aku lebih baik berdiri saja. Tidak apa-apa. Kursi ini memang dibuat khusus untukmu. Nona Su, silakan duduk dengan tenang. Dibuat khusus? Kalau begitu langsung saja bilang, Su Xiaoli adalah cucu perempuan ketua direksi, kan? Kalian berdua. Sencheng. Itulah maksudku. Aku adalah cucu perempuan ketua direksi Su. Hahaha, ini adalah lelucon terbesar yang pernah kudengar selama beberapa tahun terakhir. Su Xiaoli sudah bersamaku selama 3 tahun. Aku tahu betul seperti APHL, Jahanila Sireng. Yedem PA2. Jika dia benar cucu dari orang terkaya, dia tidak akan bekerja di pabrik elektronik untukku, atau menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Kau asal bicara saja. Kau pikir mataku ini hanya untuk hiasan? Jangan bilang lagi. Setelah Su Xiaoli bercerai denganmu, dia seperti mendapatkan kekuatan baru, hanya dengan berbohong. Dia sudah tinggal di villa mewah, menikah dengan CEO. Sekarang bahkan bisa dengan bebas menghadiri pesta para elit. Bahkan orang kepercayaan direktur pun tertipu olehnya. Apa yang beruntung bagi kalian? Bagi Nona Su hanyalah hal biasa. Sekretaris Chen, sudahlah, jangan lanjutkan. Bohong saja, lanjutkan bohongmu. Tunggu sampai direktur datang. Kau pasti mati. Kau tunggu saja ajalmu. Nenek San kenapa ada di atas? Nenek tua itu, ngapain kau naik ke atas? Berani tidak hormat kepada istri direktur. Nenek San ternyata adalah istri direktur. Nenek tua ini mana mungkin istri direktur? Dia hanya pembantu yang dipekerjakan oleh Su Xiaoli. Kalau dia istri direktur, kenapa sebelumnya? Di pesta pemilik di Hao kau tidak bilang? Aku tidak tahan dengan makhluk yang tidak jelas ini. Tenang dulu. Hari ini adalah hari yang bahagia. Nanti kita urus mereka berdua. Semuanya, hari ini kami mengadakan
Pesta reuni keluarga yang sudah 20 tahun. Sejak seorang sopir keluarga Su, karena kecelakaan akibat kelelahan, mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, cucuku hilang. TAPI. Kami tidak pernah menyerah mencari dia. Usaha tidak mengkhianati hasil, akhirnya kami menemukannya. Cucu kami yang sebenarnya. Sekarang, dengan tepuk tangan meriah, kami persilakan putri grup Su, Su Xiaoli, untuk naik ke panggung. Aku ternyata benar-benar cucu Direktur Su. Tentu saja, kalau tidak, kau pikir villa-villa itu. Kartu hitam premium, jatuh dari langit. Tidak mungkin, Direktur, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin dia cucu Anda? Aku bersamanya. Selama bertahun-tahun, selain aku, dia tidak punya keluarga lain. Orang seperti dia, yang pelit sampai Rp1. Saat belanja di supermarket, mana mungkin cucu Anda? Benar, Su Xiaoli bersama Lin Yu. Bekerja keras seperti kuda selama 3 tahun, lebih patuh dari anjing. Mana mungkin cucu Anda? Dia begitu baik padamu. Kau tidak hanya selingkuh, tapi juga menceraikannya. Dia hanya lasiran. Istri yang tak punya uang dan tak berkuasa ini, sama sekali tidak membantu dalam perkembangan karir. Kalau aku tidak menceraikannya, Butte APA Daidahan, Butte Tan Baru. Desa kurang ajar. Kalau bukan karena aku menyamar sebagai Art untuk melindunginya di sampingnya. Sekarang dia pasti sudah tidak tahu betapa kejamnya kamu menyakitinya. CH, dasar tua. Kalian masih belum sadar siapa yang berdiri di depan kalian? Dia benar-benar istri Chairman. Su Xiaoli memang cucu dari orang terkaya. Hanya kalian berdua yang buta sampai tidak mengenalinya. Bersiaplah diusir dari Shanghai. Nenek, Sayang, kamu sudah menderita. Nenek juga terpaksa melakukannya. Baru bisa menyamar sebagai Art di sampingmu. Jangan salahkan nenek, ya. Nenek San, Chairman Su. Kalian benar-benar kakek nenekku? Bodoh amat, panggil saja kakek, bukan Chairman. Apa yang akan kamu lakukan pada mereka berdua? Xiaoli, aku seharusnya tidak menceraikanmu. Kamu sangat baik, aku yang tidak menghargaimu. Asal kamu mau. Kita bisa rujuk kapan saja. Kedepannya, suruh aku ke timur, aku pasti tidak ke barat, Xiaoli. Lin Yu, selama bertahun-tahun aku tulus padamu. Tapi kamu malah selingkuh dan cari si manis. Hari ini, kalau bukan karena tahu identitasku sebagai cucu orang terkaya, pasti kamu tidak akan menyesal, kan? Aku yang buta, aku yang salah, semuanya kesalahanku. Xiaoli, maafkan aku, pergi aku pasti berubah. Beri aku satu kesempatan, old hideout, Xiaoli. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Shanghai ke depannya. Seret dia pergi. Nona Su, dulu aku tidak tahu menteri, aku salah, aku atas mati. Buang saja aku seperti angin, old hideout. Aku beri 2 pilihan, keluarga kamu bangkrut. Atau kamu minggat dari Shanghai. Bawa pergi. Bagus, sangat gagah. Aduh, ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Masih agak grogi juga. Nanti juga terbiasa. Soal ini, kamu masih harus belajar dari Han Cheng. Masih panjang waktunya, pelan-pelan saja, Xiaoli. Han Cheng sudah menunggumu bertahun-tahun. Kamu harus menghargainya baik-baik. Tunggu, orang yang bertunangan sejak kecil denganmu di keluarga Su. Bukannya aku, kan? Memangnya siapa lagi?